Dia memenangkan lotre dan pulang setelah 15 tahun. Namun, ketika dia menemukan orang tuanya sedang makan sisa makanan di lantai sebuah gubuk, dia menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Seseorang telah merampok mereka, dan seluruh kota percaya bahwa pelakunya adalah dia. Tago tidak bisa tidur nyenyak selama 72 jam terakhir, bukan karena lelah dari perjalanan, tetapi karena setelah 15 tahun pergi, kembali ke rumah, terasa lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Dia meremas kemudi mobil impor itu, merasakan kulit lembut di bawah jari-jarinya, dan melihat keluar jendela. Plakat itu bertuliskan, "Selamat datang di Santa Rosa do Vale." Nama itu masih terasa sakit di dadanya. 15 tahun. 15 tahun sejak dia pergi dari sana hanya dengan ransel di punggung dan janji di bibir. Dia akan sukses dan kembali menjemput orang tuanya. Ibu Marta dan Bapak Geraldo pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kota kecil yang terlupakan di pedalaman itu, di mana semua orang saling mengenal dan gosip menyebar lebih cepat daripada berita baik. Tago berusia 19 tahun ketika dia pergi. Sekarang dia berusia 34 tahun, mengendarai mobil yang harganya lebih dari 5 rumah di daerah itu, memakai jam tangan yang terasa berat di pergelangan tangannya, dan membawa rahasia yang akan mengubah segalanya. 3 minggu lalu, dia memenangkan lotre. Bukan jumlah kecil, bukan hadiah besar yang muncul di koran. 15 juta reais dibayarkan sekaligus, tanpa cicilan, tanpa basa-basi. Ketika petugas di loket mengonfirmasi nomornya, Tago duduk di lantai dan menangis seperti anak kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena lega. Akhirnya dia bisa menjemput orang tuanya, mengeluarkan mereka dari kehidupan sederhana itu, memberi mereka semua yang selalu mereka pantas dapatkan. Rumah yang bagus, makanan yang melimpah, pakaian baru, dokter pribadi, semuanya. Dia telah mengirimkan uang setiap bulan selama 15 tahun ini. Awalnya tidak banyak, karena dia bekerja sebagai satpam di Sao Paulo dan gajinya hampir tidak cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi seiring dia berkembang menjadi supervisor, lalu manajer, jumlahnya meningkat. Dalam 5 tahun terakhir, dia mengirim setidaknya Rp2.000 per bulan. Setiap tanggal 10, uang itu masuk ke rekening. Tago selalu membayangkan orang tuanya menerimanya, bahagia, menggunakannya untuk memperbaiki rumah, membeli makanan yang enak, hidup dengan martabat. Hanya saja ada masalah. Masalah yang mulai mengganggu Tago beberapa bulan lalu. Orang tuanya tidak pernah menelepon, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah mengirim kabar. Awalnya, dia berpikir itu karena orang sederhana tidak suka terlalu banyak meminta, terlalu banyak berterima kasih. Tetapi kemudian dia mulai merasa aneh. Dia mengirim surat. Tidak ada. Dia mengirim pesan melalui tetangga. Tidak ada. Dia menelepon ke telepon umum di alun-alun, meminta seseorang memanggil Ibu Marta. Wanita yang menjawab mengatakan Ibu Marta tidak lagi tinggal di dekat situ. Disitulah hatinya benar-benar tercekat. Bagaimana mungkin dia tidak lagi tinggal di sana? Tinggal di mana? Tiago mencoba menelepon rumah itu, tetapi nomornya sudah tidak ada lagi. Dia mencoba berbicara dengan Bibi Valdete, saudara perempuan ibunya, yang selalu tinggal di dekat situ. Valdete menjawab dengan dingin, kering, mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan menutup telepon di depannya. Sangat aneh. Valdete selalu cerewet, sombong, tetapi tidak pernah menutup telepon di depan siapapun. Maka Tago memutuskan untuk kembali. Dengan uang atau tanpa uang, dia akan kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian datanglah hadiah lotre itu, dan segalanya menjadi lebih mendesak. Sekarang dia tidak hanya bisa kembali, tetapi juga mengubah kehidupan orang tuanya secara permanen. Mobil itu perlahan memasuki jalan akasia, tempat rumah masa kecilnya berada. Tiago mengenal setiap pohon, setiap lubang di aspal, setiap gerbang. Dia melewati rumah Bapak Valdemar, yang masih sama persis, dengan anjing tua yang sama tertidur di beranda. Dia melewati rumah Ibu Irene dengan gorden bermotif bunga yang sama yang tidak pernah digantinya. Dia melewati toko Z. Carlos, yang sekarang memiliki papan nama baru, Toko Kelontong Z. Kami menerima Pix, dan kemudian dia melihat rumah orang tuanya. Tago mengerem begitu keras, sehingga sabuk pengaman mengunci dadanya. Dia berhenti di tengah jalan, menatap tak percaya. Itu pasti bukan rumah tempat dia tumbuh besar. Tidak mungkin. Catnya mengelupas. Gerbangnya bengkok, hanya menggantung di satu sisi. Dindingnya retak besar. Jendela-jendela ditutup papan. Halaman, yang selalu dijaga ibunya penuh bunga, ditumbuhi rumput liar. Terlihat seperti rumah kosong, terlihat seperti rumah berhantu. Tiago turun dari mobil dengan gemetar.
Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Dia mendorong gerbang yang jatuh ke tanah dengan bunyi keras dan kering, menimbulkan debu. Dia menaiki 3 anak tangga beranda, anak tangga yang sama, di mana dia duduk bersama ayahnya untuk minum terere pada sore hari Minggu. Pintunya terkunci, tetapi dari celah terlihat bahwa di dalam tidak ada apa-apa lagi, tidak ada perabotan, tidak ada gorden, tidak ada kenangan. Kosong, benar-benar kosong. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan di sana?" Tago berbalik dengan kaget. Itu Ibu Clyde, tetangga di depan. Dia selalu ada di sana, tetapi orang yang baik. Dia berdiri di gerbangnya, melipat tangan, menatap dengan curiga. "Ibu Clyde, ini saya, Tago, putra Ibu Marta." Wanita itu melebarkan matanya, mundur 2 langkah, seolah-olah melihat hantu. Tago yang menghilang 15 tahun lalu. "Ya, saya sendiri yang kembali. Di mana orang tua saya? Apa yang terjadi dengan rumah ini?" Ibu Clyde menunjukkan ekspresi aneh, campuran antara kasihan, kemarahan, dan jijik. "Kamu berani kembali ke sini, nak?" "Berani? Maksud ibu? Aku datang untuk menjemput orang tuaku." Di mana mereka? Di mana mereka?" Dia mengulang, hampir berteriak. "Kamu menghilang 15 tahun, tidak mengirim kabar, tidak mengirim uang, membuat orang tua itu sengsara dan sekarang muncul di sini dengan mobil mewah, bertanya di mana mereka." Tago merasa tanah menghilang di bawah kakinya. "Bagaimana mungkin tidak mengirim uang? Saya selalu mengirim. Setiap bulan selama 15 tahun saya mengirim." "Bohong. Bibi Valdete kamu yang merawat orang tuamu selama ini. Dialah yang membayar tagihan, dialah yang membeli makanan, dialah yang memberi obat ketika mereka sakit. Kamu tidak mengirim apa-apa, Ibu Clyde. Saya bersumpah, saya selalu mengirim. Saya punya buktinya. Bukti bohong bisa dibuat oleh siapa saja, nak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang tuamu hidup dalam kesulitan. Saya melihat Bapak Geraldo memungut kaleng di jalan untuk membeli roti. Saya melihat Ibu Marta mencuci pakaian untuk orang lain untuk mengumpulkan sedikit uang. Dan kamu tidak di sini? Tidak ada yang tahu, sampai bibimu Valdete harus mengambil tindakan." "Tindakan apa?" "Dia membawa mereka tinggal di tempat yang lebih layak, jauh dari sini, karena rumah itu akan runtuh menimpa mereka. Semuanya sudah lapuk dan mereka tidak mampu memperbaikinya." "Di mana? Di mana mereka, Ibu Clyde?" Wanita itu menunjuk ke ujung jalan, lalu berbalik. "Di belakang kota, dekat tempat pembuangan sampah, ada gubuk di sana. Tapi saya tidak akan pergi. Kamu tidak punya moral sedikit pun untuk muncul di depan mereka." Tago berdiri di sana sendirian, merasakan dunianya runtuh. Dekat tempat pembuangan sampah, gubuk. Bagaimana mungkin? Dia mengirim uang. Dia selalu mengirim. 2.000 per bulan sudah cukup untuk hidup dengan baik di kota itu. Cukup untuk membayar sewa, makanan, pakaian, obat-obatan, dan masih ada sisa. Kemana perginya uang itu? Dia masuk ke mobil dengan gemetar karena marah dan putus asa. Menyalakan kunci, menginjak pedal gas dalam-dalam, dan langsung menuju bagian belakang kota. Dia tahu jalannya. Disitulah tempat pembuangan sampah kota berada, tempat yang terlupakan, di mana hanya mereka yang tidak punya apa-apa lagi dalam hidup yang tinggal. 10 menit kemudian, Tago berhenti di depan pemandangan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ada sekitar 5 atau 6 gubuk dari kayu tua dan terpal hitam. Anak-anak tanpa alas kaki bermain di tanah, wanita mencuci pakaian di baskom, pria duduk di tempat teduh menatap kehampaan. Dan di sana, di gubuk terakhir di sebelah kiri, ada pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan Tago. Ibu Marta, 72 tahun, rambut putih diikat sanggul sederhana, duduk di lantai tanah. Di sebelahnya, Bapak Geraldo, 75 tahun, punggungnya bungkuk karena bekerja keras seumur hidup. Keduanya sedang makan, berbagi piring aluminium penyok, nasi putih encer, kacang encer, tidak lebih. Mereka makan perlahan, mengunyah dengan hati-hati, seolah-olah setiap butir berharga. Tiago keluar dari mobil, tetapi bahkan tidak bisa melangkah 2 kali. Kakinya kaku. Dia bersembunyi di balik pohon kering, mengamati dari jauh, dan mulai menangis. Menangis dengan cara yang tidak pernah dia tangis sejak kecil. Itu adalah orang tuanya, orang-orang yang menyerahkan hidup mereka untuk membesarkannya, yang kelaparan agar dia bisa makan, yang tidur di lantai agar dia punya tempat tidur, dan sekarang mereka di sini makan sisa, hidup dalam kondisi terburuk yang pantas diterima oleh manusia manapun, dan yang terburuk, mengira anak mereka telah meninggalkan mereka. Tiago berdiri di sana, bersembunyi di balik pohon kering itu, menyaksikan orang tuanya menyelesaikan makan. Ibu Marta mengambil piring aluminium, berdiri perlahan, seolah-olah kakinya sakit, dan pergi ke keran yang menetes di depan gubuk.
Dia mencuci piring dengan tangannya, tanpa sabun, hanya dengan air. Bapak Geraldo bersandar di dinding kayu untuk berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan merapikan topi usang yang melindungi kepalanya dari matahari. Sore hari. Langit mulai jingga, dengan cara yang indah yang hanya ada di pedalaman. Tetapi di tempat ini, bahkan matahari terbenam pun tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Thago menyeka air matanya dengan lengan bajunya, menarik napas dalam-dalam 3 kali, mencoba mengendalikan diri dan mengambil keputusan. Dia tidak akan mengungkapkan siapa dirinya. Belum. Dia perlu memahami apa yang telah terjadi. Dia perlu menemukan seluruh kebenaran sebelum meledak. Karena jika dia datang dengan berteriak, menangis, memeluk, orang tuanya akan panik dan dia tidak akan bisa menyelidiki apapun. Maka Tiago kembali ke mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan salah satu setelan yang dibelinya saat memenangkan lotre. Dia berganti pakaian di sana, di belakang mobil, mengenakan kemeja putih formal, celana kain hitam, sepatu Italia yang berkilauan bahkan dari jauh. Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan gel, memakai kacamata hitam, dan melihat ke kaca spion. Dia tampak seperti orang lain. Dia tampak seperti pengusaha. Dia tampak seperti orang penting yang tidak akan dikenali oleh orang tuanya sekilas. Dia mengambil tas eksekutif yang ada di kursi belakang, menarik napas dalam-dalam sekali lagi, dan berjalan menuju gubuk. Jantungnya berdetak begitu kencang sehingga terasa akan keluar dari mulutnya. Setiap langkah di tanah yang dipadatkan itu adalah langkah menuju kebenaran yang belum ingin dia dengar. "Selamat sore," kata Tiago, berhenti sekitar 3 meter jauhnya. Suaranya terdengar berbeda, lebih serak, lebih formal. Itu bukan suara anak, itu suara orang asing. Ibu Marta menatapnya dengan kaget. Bapak Geraldo berbalik perlahan, mengerutkan kening. Orang berpakaian bagus tidak pernah muncul di sana. Ketika mereka muncul, itu adalah masalah. Entah penggusuran, penagihan, atau polisi. "Selamat sore, Nak." Ibu Marta menjawab dengan sopan santun orang sederhana yang tidak pernah kehilangan kelasnya. Tidak peduli di mana dia berada. "Bisakah saya membantu sesuatu?" "Thago." Hampir saja dia ambruk di sana. Suara ibunya. Berapa tahun tanpa mendengar suara itu? Suaranya terdengar lebih serak, lebih lelah, lebih tua, tetapi masih suara yang sama yang menyanyikannya untuk tidur ketika dia masih kecil. Suara yang sama yang berdoa setiap hari meminta perlindungan, suara yang sekarang tidak mengenali anaknya sendiri. Saya seorang pengusaha." Tiago memulai, berusaha agar suaranya tidak bergetar. "Saya sedang mencari tanah untuk dibeli di daerah ini. Dikatakan bahwa ibu dan bapak mengenal kota ini dengan baik." Bapak Geraldo tertawa kecil canggung. "Kami kenal, Nak. Tapi kami tidak punya tanah yang bagus di sini, tidak. Hanya tanah ini yang diizinkan pemerintah daerah untuk kami tinggali." "Apakah bapak tinggal di sini seumur hidup?" "Tidak. Kami tinggal di pusat kota, Jalan Akasia, rumah sendiri, lunas, dibangun dengan keringat kerja saya. Tapi keadaan berubah." Tiago meremas tasnya erat-erat, agar tangannya tidak gemetar. "Berubah bagaimana?" Ibu Marta menatap ke tanah. "Nah, Anda datang ke sini bukan untuk berbicara tentang tanah. Apakah Anda datang? Karena jika Anda datang untuk menyakiti kami, lebih baik segera pergi. Kami sudah mengalami terlalu banyak hal." "Tidak, Nyonya, saya bersumpah. Saya hanya ingin berbicara. Bolehkah saya duduk?" Ibu Marta menatap Bapak Geraldo. Keduanya saling memandang dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh pasangan bertahun-tahun, di mana tidak perlu berbicara untuk saling memahami. Geraldo mengangkat bahu. Marta menunjuk ke bangku kayu di dekat situ. "Silakan duduk. Tapi kami tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, tahu? Tidak kopi, tidak air dingin, hanya air keran. Tidak perlu menawarkan apa-apa, Ibu Marta. Nama saya Marta, dan ini suami saya, Geraldo." Tiago duduk di bangku. Orang tuanya berdiri, bersandar di dinding gubuk. Dia melihat mereka berdua dan melihat detail yang tidak dia lihat dari jauh. Ibu Marta jauh lebih kurus, wajahnya penuh kerutan, yang tidak ada 15 tahun lalu, tangannya kasar, penuh kapalan, dan bekas luka. Gaun tua itu tambal sulam di beberapa tempat. Bapak Geraldo memiliki tulang punggung yang bengkok, bahunya merosot, kulitnya terbakar matahari. Topi usangnya menyembunyikan rambut putihnya yang tipis. Bajunya terlalu besar, seolah-olah dia telah banyak menurunkan berat badan dan pakaiannya tidak mengikutinya. "Ibu Marta, bolehkah saya bertanya pertanyaan pribadi?" "Boleh. Apakah Anda punya anak?" Keheningan yang jatuh terasa berat seperti batu. Ibu Marta menatap cakrawala, ke langit jingga, yang semakin gelap. Bapak Geraldo menunduk,
dan menendang kerikil di tanah. "Saya punya anak," jawabnya, suaranya pelan. "Hanya satu. Tapi sudah lama sekali kami tidak melihatnya." "Berapa lama?" 15 tahun. Tiago merasakan tusukan di dadanya. 15 tahun. Astaga. "Dan kenapa?" Bapak Geraldo menarik napas dalam-dalam. "Karena dia pergi, Nak. Dia pergi mencari hidupnya di Sao Paulo. Dan kami mengerti, kota kecil tidak memberikan masa depan bagi siapapun. Kami selalu mendukungnya, selalu mendorongnya, menyuruhnya pergi, bekerja, sukses dalam hidup. Dan dia sukses?" Ibu Marta tersenyum sedih. "Kami pikir begitu, karena dia tidak pernah kembali. Orang yang sukses dalam hidup tidak kembali ke tempat kecil, kan? Tinggal di kota besar, dengan kehidupan yang baik, teman, uang di saku. Kami mengerti." Tago hancur di dalam. Tetapi dia tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah menelepon. "Tidak, Nak, tidak pernah. Kami menunggu. Menunggu lama. Menunggu surat, menunggu telepon, menunggu apapun, tetapi tidak ada yang datang. Kemudian kami mengerti bahwa dia melupakan kami." "Apakah Anda pikir dia melupakan?" "Saya tidak ingin percaya itu," kata Ibu Marta. Dan suaranya bergetar untuk pertama kalinya. "Saya tidak ingin percaya bahwa anak saya melupakan ibunya. Tapi 15 tahun. Nah, 15 tahun tanpa sepatah kata pun. Apa yang bisa kami pikirkan?" Bapak Geraldo menambahkan. "Kakak istri saya, Valdete, dia menjelaskan semuanya kepada kami. Dikatakan bahwa Tago menjadi kaya di Sao Paulo, menjadi orang penting, mendapatkan istri yang cantik, teman-teman yang cantik, kehidupan yang cantik, dan orang seperti itu tidak ingin lagi tahu tentang orang tua yang miskin dari pedalaman. Kami sakit mendengarnya, tetapi Valdete bahkan menunjukkan fotonya di media sosial, berpakaian rapi di restoran mahal. Kemudian kami menerimanya." Tiago hampir berteriak, hampir bangkit dan berteriak bahwa itu semua bohong, tetapi dia menahan diri. Dia perlu mendengar lebih banyak. Dia perlu memahami sejauh mana kebohongan itu. "Dan rumah tempat Anda tinggal?" "Yang di Jalan Akasia." Ibu Marta menunduk. "Terpaksa dijual, Nak. Tagihan menjadi sangat ketat. Kami tidak mampu lagi memeliharanya. Valdete membantu kami menjualnya. Dia bilang dia akan menyimpan uangnya untuk kami, tetapi kemudian muncul banyak hutang yang bahkan kami tidak tahu kami miliki. Tagihan listrik yang terlambat, tagihan air, IPTU, banyak hal. Uang dari penjualan habis untuk membayar hutang dan kami tidak punya apa-apa. Dan Valdete, Valdete adalah orang suci," kata Bapak Geraldo, tanpa ironi. "Dia menemukan tempat ini untuk kami tinggali. Katanya sebentar lagi dia akan menemukan yang lebih baik. Dia membantu semampunya. Dia membawa makanan, terkadang membawa pakaian bekas yang disumbangkan orang. Kami sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karena Valdete, kami akan tidur di jalan." Tiago merasakan darahnya mendidih. Valdete, ular itu, kalajengking itu telah merampok semuanya, telah berbohong kepada orang tuanya, telah membuat mereka percaya bahwa putranya meninggalkan mereka, dan bahkan melukis dirinya sendiri sebagai penyelamat. Dan, jika saya mengatakan, Tago memulai perlahan, mengendalikan suaranya, bahwa mungkin putramu tidak melupakanmu, bahwa mungkin dia selalu mengirim uang, selalu mengirim kabar, tetapi seseorang menyembunyikannya. Ibu Marta mendongak cepat. "Bagaimana mungkin, Nak? Hanya hipotesis. Dan jika seseorang mencegat surat, mencegat uang dan membuatmu percaya bahwa dia meninggalkanmu?" Bapak Geraldo menggelengkan kepalanya. "Tidak, Nak, itu tidak masuk akal. Siapa yang akan melakukan kejahatan seperti itu? Seseorang yang ingin mendapatkan uang yang dia kirim." Ibu Marta melangkah maju. "Apakah Anda tahu sesuatu? Apakah Anda mengenal putra saya?" Tiago menarik napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Dia tidak tahan lagi. Dia melepaskan kacamata hitamnya perlahan, menatap mata ibunya, mata ayahnya, dan berkata, "Ibu Marta, Bapak Geraldo, saya bukan pengusaha. Saya tidak datang untuk mencari tanah. Saya datang untuk mencari Anda, karena saya Tago. Saya adalah putra Anda dan saya tidak pernah dalam hidup saya meninggalkan Anda." Keheningan yang jatuh terasa memekakkan telinga. Ibu Marta berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Bapak Geraldo mundur selangkah, bersandar di dinding. Keduanya terkejut dan Tiago hampir menunjukkan kebenaran yang akan menghancurkan semua yang mereka percayai selama 15 tahun terakhir. Ibu Marta mundur selangkah dan bersandar di dinding gubuk. Tangannya gemetar begitu keras sehingga dia perlu berpegangan pada lengan Bapak Geraldo agar tidak jatuh. Pria tua itu juga pucat, menatap pria bersetelan itu seolah-olah dia melihat hantu.
Karena itulah Tago bagi mereka, hantu, seseorang yang ada, yang menghilang, dan sekarang kembali entah dari mana mengatakan hal-hal yang mustahil. Tiao, bisik Ibu Marta, suaranya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Putraku, ini aku, Ibu, ini aku. Bapak Geraldo menggelengkan kepalanya bingung, mencoba memproses. Tidak mungkin. Anakku tidak memakai pakaian seperti ini. Anakku tidak berbicara seperti ini. Anakku tidak mengendarai mobil impor. Ayah, aku berubah. 15 tahun mengubah siapa saja, tetapi aku tetap Tago yang sama. Yang pergi dari sini usia 19 tahun, dengan ransel di punggung, berjanji akan sukses dan kembali menjemput kalian. Ibu Marta mulai menangis. Air mata tebal mengalir di wajahnya yang keriput. Tapi kamu tidak pernah kembali. Kamu tidak pernah mengirim kabar. Aku mengirimnya. Tiago menyela, suaranya lebih keras dari yang diinginkan. Saya selalu mengirim setiap bulan. Uang, surat, hadiah, semuanya. Saya tidak pernah melupakan Anda. Bohong, kata Bapak Geraldo. Tapi suaranya lemah, ragu. Valdete menunjukkan kepada kami. Dia bilang kamu menjadi kaya, kamu melupakan keluarga, bahwa Valdete berbohong. Tiago berteriak. Dan kali ini dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia berbohong tentang segalanya dan aku akan membuktikannya. Dia membuka tas eksekutif begitu keras hingga hampir merobek resletingnya. Dia mulai mengeluarkan kertas dari dalam. Banyak kertas. Bukti transfer bank. 15 tahun bukti yang diatur berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, semuanya rapi. Dia menyebarkannya di lantai, di depan orang tuanya, seolah-olah menyusun teka-teki yang sebenarnya. Lihat ini. Januari 2010, Rp200. Itu semua yang bisa saya kirim saat itu. Februari, lebih 200. Maret, 200. Setiap bulan. Semua. Ibu Marta perlahan membungkuk, mengambil salah satu kertas dengan tangan gemetar, membaca ulang. Tanggalnya ada di sana, nilainya ada di sana, nama penerima ada di sana, Marta Silva dos Santos. Tapi saya tidak pernah menerima ini, bisiknya. Tidak pernah masuk ke rekening saya. Karena seseorang menyimpangkannya? Lihat ini Bu, rekening yang saya kirimi. Bank Rakyat Indonesia, cabang 3421, rekening 58 dan 7624. Ini rekening Anda. Bapak Geraldo mengambil kertas itu, melihatnya, dan menjadi pucat seperti lilin. Tidak, ini bukan rekening kami. Rekening kami berakhir dengan 58 atau 629. Angka terakhir adalah 9, bukan 4. Keheningan yang jatuh terasa memekakkan telinga. Tago merasakan darahnya membeku di nadinya. Bagaimana mungkin? Itu bukan rekening Anda. Saya mendapatkan nomornya dari Bibi Valdete. Dia yang memberikannya kepada saya. Dia bilang, itu rekening Anda. Ibu Marta menjatuhkan kertas itu ke lantai. Air mata sekarang mengalir lebih deras. Valdete, apakah Valdete yang memberikan rekening itu kepada Anda? Ya, segera setelah saya tiba di Sao Paulo, saya meneleponnya, meminta nomor rekening Anda untuk mulai mengirim uang. Dia mencatatnya, memberikannya kepada saya, dan saya mulai mentransfer, selama 15 tahun, mengirim ke rekening ini. Bapak Geraldo juga membungkuk, mengumpulkan beberapa kertas, mulai menjumlahkan nilainya di kepala. Matanya semakin membesar. Tago, ini lebih dari 300.000. Rupiah 342.000. Konfirmasi Tago. Suaranya serak karena marah. 342.000 rupiah yang saya kirim kepada Anda, yang Valdete simpangkan, yang tidak pernah Anda lihat. Ibu Marta berlutut di lantai. Bukan karena lemah, tetapi karena syok, rasa sakit, kemarahan. 15 tahun. 15 tahun kami percaya bahwa anak kami telah meninggalkan kami. 15 tahun kelaparan, kesulitan, menjual rumah, datang untuk tinggal dalam kemiskinan ini, dan uang itu datang. Uang itu selalu datang. Tago juga berlutut, memeluk ibunya erat-erat. Saya tidak pernah meninggalkan Anda, tidak pernah. Saya bekerja seperti orang gila selama 15 tahun ini, hanya untuk bisa mengirim uang. Saya kelaparan untuk mengirim lebih banyak. Saya tidur di losmen kumuh untuk menghemat dan mengirim lebih banyak. Semua yang saya lakukan adalah memikirkan Anda. Bapak Geraldo gemetar karena marah. Valdete, saudara kandung Anda sendiri, merampok kami, berbohong kepada kami, membuat kami percaya bahwa putra kami adalah penjahat. Tidak hanya itu, Ayah. Tiago berkata, menyeka air matanya. Masih ada lagi, jauh lebih banyak. Saya mengirim surat, puluhan surat. Lihat ini.
Dia mengeluarkan setumpuk amplop dari tasnya. Amplop menguning, tua, tetapi dengan segel utuh. Surat-surat ini kembali kepada saya, semuanya dengan cap pos. Penerima tidak ditemukan. Saya pikir Anda pindah alamat, tetapi Anda tidak pindah, kan? Tetap di Jalan Akasia sampai kapan? Sampai 3 tahun lalu, kata Ibu Marta. Masih di lantai, memegang surat-surat itu seolah-olah itu emas. Sampai Valdete meyakinkan kami bahwa rumah itu akan runtuh, bahwa kami perlu menjualnya, bahwa uangnya akan cukup untuk kami membeli yang lebih kecil, dan masih ada sisa. Dan ada sisa? Tidak ada sisa. Dia bilang muncul banyak hutang, IPT, terlambat, tagihan listrik, tagihan air, katanya uang dari penjualan habis untuk membayar. Dan kami percaya, karena dia dari keluarga, karena dia selalu membantu kami. Tiago memukul tanah begitu keras hingga buku-buku jarinya berdarah. Dia tidak membantu apa-apa. Dia mencuri. Mencuri uang yang saya kirim, mencuri rumah Anda, dan bahkan membuat Anda percaya bahwa saya adalah penjahat. Bapak Geraldo perlahan berdiri, dengan susah payah, tetapi dengan tekad di matanya yang belum pernah dilihat Tago selama bertahun-tahun. Di mana dia? Di mana Valdete sekarang? Saya tidak tahu, Ayah, tetapi saya akan mencari tahu. Dan ketika saya menemukannya, semuanya akan baik-baik saja di sini. Ketiganya berbalik dengan kaget. Seorang wanita berdiri di depan gubuk, berusia 50-an, berpakaian bagus, berdandan, rambut diwarnai pirang, tas mahal di bahu, sandal hak tinggi yang tenggelam di tanah. Itu adalah Valdete sendiri. Seolah-olah dia dipanggil oleh percakapan itu. Dia menatap Tago, mengerutkan kening, dan tersenyum palsu. Wah, Marta, siapa pria tampan ini yang mengunjungi kalian? Apa kalian punya dermawan? Ibu Marta perlahan berdiri, gemetar karena marah. Dermawan, ini putraku Valdete. Putraku, yang kamu bilang telah meninggalkan aku. Senyum Valdete membeku di wajahnya. Dia menatap Tago lagi, kali ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Matanya melebar seiring dia mengenali. Tiago, sayangku, betapa mengejutkan. Kamu kembali? Sangat baik. Ibu dan ayahmu akan sangat senang. Mereka sudah di sini, Bibi, dan mereka tahu segalanya. Wajah Valdete berubah. Topeng simpati jatuh seperti pakaian kotor. Tahu apa? Tago mengambil bukti dari lantai dan melemparkannya ke wajahnya. Ini, dari 15 tahun transfer bank yang kamu simpangkan. 342.000, 1.000, yang saya kirim ke orang tua saya dan yang kamu curi. Valdete menjadi pucat, menatap kertas-kertas di lantai, seolah-olah itu adalah ular berbisa. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu? Ini rekening yang kamu berikan kepada saya ketika saya meninggalkan Sao Paulo, ingat? Kamu bilang itu rekening ibuku, tetapi angka terakhirnya salah. 4, bukan 9. Rekening siapa ini, Bibi Valdete? Saya pasti salah. Begitu banyak angka. Salah selama 15 tahun, teriak Bapak Geraldo. Maju ke arahnya. Kamu merampok kami, merampok darahmu sendiri. Valdete mundur selangkah. Saya tidak mencuri apapun. Saya hanya menyimpan uangnya untuk melindungi kalian. Kalian tidak tahu mengelola uang. Mengelola apa? Ibu Marta berteriak. Dan suara ibu yang rendah hati itu berubah menjadi suara wanita yang marah. Makanan, obat-obatan, martabat, kamu membiarkan kami kelaparan di sini, sementara kamu menghabiskan uang kami. Tidak seperti itu. Saya menggunakan uang itu untuk merawat rumah Anda, untuk membayar tagihan, untuk membangun rumah mewah Anda. Tiago menyela. Saya melewati rumahmu sebelum datang ke sini, Bibi. Rumah 3 lantai, gerbang elektronik, kolam renang, barbecue, semuanya dibangun dalam 10 tahun terakhir. Dengan uang yang saya kirim ke orang tua saya. Valdete terjepit. Dia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Tiago, kamu tidak mengerti. Saya akan mengembalikan semuanya. Itu hanya pinjaman. Saya akan. Pinjaman, kata Bapak Geraldo. Kamu membuat kami menjual rumah kami. Kamu bilang uangnya habis untuk membayar hutang. Di mana uang dari penjualan itu, Valdete? Dia tidak menjawab, hanya menatap ke tanah. Di mana uangnya? Tiago mengulang, maju ke arahnya. Saya menggunakannya untuk menyelesaikan rumah saya, bisik Valdete. Tapi saya akan mengembalikannya. Saya bersumpah akan melakukannya. Keheningan yang jatuh terasa tajam seperti kaca. Ibu Marta mulai menangis lagi. Tetapi kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kemarahan, pengkhianatan, rasa sakit yang mendalam yang hanya dialami oleh orang yang ditikam oleh keluarga sendiri. Kamu menghancurkan hidup kami, katanya.
Suaranya pelan, tetapi penuh kesakitan. Menghancurkan pernikahan saya, menghancurkan hubungan saya dengan putra saya, membuat kami percaya bahwa dia meninggalkan kami, membuat kami menderita selama 15 tahun neraka. Semua demi uang. Bukan hanya demi uang, teriak Valdete, dan untuk pertama kalinya menunjukkan kebenarannya. Kalian selalu memiliki segalanya. Rumah sendiri, anak cerdas, kehidupan bahagia. Dan saya tidak pernah memiliki apapun, tidak pernah menikah, tidak pernah punya anak, tidak pernah memiliki apapun. Saya lebih pantas mendapatkan uang itu daripada kalian. Pengakuan itu jatuh seperti bom. Tiago menatap wanita itu dan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Iri murni, busuk yang menggerogotinya dari dalam hingga menjadi monster. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun, katanya, suaranya dingin. Dan sekarang kamu akan mengembalikan setiap sen yang kamu curi, atau aku akan membawamu ke pengadilan. Valdete tertawa pahit. Pengadilan? Kamu pikir punya bukti apapun? Kata-katamu melawan kata-kataku. Tago mengeluarkan ponselnya, menekan tombol, dan suara Valdete keluar dari speaker. Saya menggunakannya untuk menyelesaikan rumah saya, tetapi saya akan mengembalikannya. Saya bersumpah akan melakukannya. Dia telah merekam semuanya. Valdete membeku, menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan dirinya. Tiago menyimpan ponselnya dan menatap matanya dengan dingin yang membuat wanita itu gemetar. Besok pagi, jam 9, kamu akan berada di kantor notaris. Kamu akan mentransfer rumahmu atas nama orang tua saya. Kamu akan mengembalikan setiap sen yang masih ada, dan kamu akan menghilang dari kehidupan mereka selamanya. Jika tidak, rekaman ini akan pergi ke polisi, ke hakim, dan ke seluruh kota. Mengerti? Valdete menatap Marta, menatap Geraldo, mencari belas kasihan. Tidak menemukannya. Keduanya menatapnya seolah-olah dia orang asing, karena itulah yang dia jadikan. Orang asing, musuh, pengkhianat. Mengerti? Tiago mengulang. Mengerti. Dia berbisik dan pergi dari sana, berlari, tersandung hak tingginya, menangis hancur. Tiago berbalik menghadap orang tuanya. Ibu Marta jatuh ke pelukannya. Bapak Geraldo memeluk keduanya, dan di sana, di gubuk yang menyedihkan itu, di tengah tanah yang dipadatkan, keluarga itu bersatu kembali setelah 15 tahun kebohongan. Malam di gubuk itu panjang. Tago tidak membiarkan orang tuanya tidur di sana. Dia membawa keduanya, memasukkannya ke dalam mobil impor, dan membawanya ke hotel paling nyaman di kota itu. Ibu Marta menangis ketika melihat kamar itu. Tempat tidur king size dengan spray putih berbau lavender, kamar mandi dengan bak mandi, TV layar datar, AC, hal-hal sederhana bagi orang kaya, tetapi bagi seseorang yang menghabiskan 3 tahun tidur di kasur tipis di lantai tanah, itu tampak seperti kemewahan raja. Bapak Geraldo mandi air panas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dia berdiri di bawah pancuran air, menangis, membiarkan air membawa semua kotoran, semua rasa sakit, semua penghinaan. Tiago memesan makanan di kamar. Steak kentang goreng, nasi, kacang, salad, jus, hidangan penutup. Ibu Marta makan perlahan, mengunyah setiap gigitan, seolah-olah itu adalah makanan terakhir dalam hidupnya. Bukan karena dia lapar, tetapi karena itu adalah makanan sungguhan, makanan yang layak, makanan yang dibeli oleh anak untuk ibu. Di tengah malam, mereka bertiga berbicara. Tago menceritakan segalanya. Dia menceritakan betapa sulitnya di Sao Paulo pada awalnya, bagaimana dia tidur di jalan beberapa malam, bagaimana dia bekerja sebagai satpam, sebagai kurir, sebagai asisten tukang batu, bagaimana dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hingga dia bisa menyewa kamar kecil. Bagaimana dia tidak pernah berhenti mengirim uang, bahkan ketika dia kelaparan. Ibu Marta dan Bapak Geraldo mendengarkan semuanya dalam diam, memegang tangan putra mereka, meminta maaf karena telah meragukannya. Kalian tidak perlu meminta maaf, kata Tago, menyeka air matanya. Kalian telah ditipu. Yang bersalah adalah Valdete, dan dia akan membayarnya. Keesokan harinya tepat pukul 9 pagi, Tago berdiri sendirian di depan kantor notaris. Ibu Marta dan Bapak Geraldo tetap di hotel untuk beristirahat. Dia tidak ingin orang tuanya melihat apa yang akan terjadi. Valdete tiba 10 menit terlambat. Wajahnya tampak seperti tidak tidur semalaman. Lingkaran hitam dalam, rambut acak-acakan, pakaian kusut, topeng wanita sukses telah jatuh. Sekarang dia hanyalah orang yang putus asa, mencoba menyelamatkan apa yang dia bisa. Apakah kamu membawa dokumennya? Tanya Tago kering, tanpa menyapa. Membawa.
Jawabnya dengan suara lemah, menyerahkan sebuah tas. Tiago membukanya dan memeriksanya. Akta rumah atas namanya, dokumen identitas, bukti alamat, semuanya rapi. Dia masuk ke kantor notaris, Valdete di belakangnya, dan dalam 40 menit semuanya selesai. Rumah yang Valdete bangun dengan uang curian kini menjadi milik orang tua Tiago. Notaris bahkan tidak curiga. Itu hanya transfer properti lain di antara kerabat. Ketika mereka keluar dari kantor notaris, Valdete mencoba berbicara. "Tiao, aku tahu aku salah. Aku tahu aku melakukan hal yang mengerikan. Tetapi aku adalah bibimu. Aku adalah saudara perempuan ibumu. Kita tidak bisa apa-apa." Tiago menyela. "Kamu berhenti menjadi keluarga ketika kamu merampok orang tuaku. Sekarang kamu hanyalah orang lain yang ku kenal. Dan bahkan itu tidak. Kemana aku akan pergi? Itu masalahmu. Kamu seharusnya memikirkannya sebelum merampok 300 rupiah. 0000 dan membuat orang tuaku hidup di gubuk." Valdete mulai menangis. "Tago, tolong. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Selamat datang di klub. Orang tua saya juga tidak punya apa-apa. Perbedaannya adalah mereka tidak punya apa-apa karena kamu." Tiago membalikkan punggungnya dan pergi. Valdete berdiri di sana di trotoar, menangis, hancur. Beberapa orang yang lewat melihat dengan penasaran. Kota kecil memang begitu. Semua orang memperhatikan segalanya. Dan ketika seseorang jatuh, semua orang ingin tahu alasannya. Tago masuk ke mobil dan langsung menuju toko kelontong Z. Toko kelontong yang sama di mana Ibu Cleusa meneriakinya 2 hari lalu. Ketika dia tiba, tempat itu penuh. Itu adalah Sabtu pagi, hari pasar, dan separuh kota ada di sana berbelanja. Tiago masuk dengan kepala tegak. Beberapa mengenali seketika. Bisikan mulai terdengar. Itu dia, anak yang meninggalkan orang tuanya. Betapa beraninya dia kembali ke sini, pasti menyesal. Tago langsung menuju konter tempat Ibu Cleusa melayani. Wanita itu mendongak, melihatnya, dan langsung mengerutkan kening. "Apa yang kamu inginkan di sini?" "Saya datang untuk berbelanja." Tiago menjawab dengan suara keras, agar semua orang mendengar. "Dan, saya datang untuk mengklarifikasi beberapa hal." "Tidak ada yang perlu diklarifikasi. Semua orang di sini tahu siapa kamu." "Benarkah?" tanya Tago sambil mengeluarkan sebuah amplop besar dari tasnya. "Kalau begitu, izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk semua orang." Ibu Cleusa mengerutkan kening. "Saya tidak tertarik dengan alasan Anda. Ini bukan alasan, ini bukti." Tago membuka amplop itu dan mulai menyebarkan bukti transfer di atas konter. Orang-orang di dekat situ mulai mendekat, penasaran. Dia berbicara keras, sangat keras, agar tidak ada yang kehilangan, sepatah kata pun. "Nama saya Tago. Saya meninggalkan kota ini 15 tahun lalu untuk bekerja di Sao Paulo. Selama 15 tahun ini, saya mengirim uang setiap bulan ke orang tua saya. 200 rupiah di awal, lalu 500, lalu 1000. Dalam 5 tahun terakhir, 2.000 rupiah per bulan. Total 342.000 rupiah. Orang-orang terdiam. Ibu Cleusa menatap kertas-kertas itu dengan dahi berkerut. "Bukan hanya itu," lanjut Tago. "Dia meyakinkan orang tua saya untuk menjual rumah sendiri tempat mereka tinggal, mengatakan bahwa properti itu memiliki hutang. Dia mengambil uang dari penjualan senilai 120.000 rupiah dan menggunakannya untuk menyelesaikan rumah mewahnya dan membuat seluruh kota percaya bahwa saya adalah penjahat, bahwa saya telah meninggalkan orang tua saya." "Apakah ini benar?" tanya Ibu Cleusa, suaranya pelan. "Benar, dan ada lagi. Kemarin saya mengkonfrontasi Valdete. Dia mengakui segalanya. Itu direkam di ponsel saya. Mau dengar?" Tiago mengambil ponselnya dan menekan tombol putar. Suara Valdete keluar dengan keras dan jelas. "Kalian selalu punya segalanya. Rumah sendiri, anak cerdas, kehidupan bahagia, dan saya tidak pernah punya apapun. Saya lebih pantas mendapatkan uang itu daripada kalian." Keheningan yang jatuh absolut. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Bahkan anak-anak yang bermain di luar pun berhenti. Ibu Cleusa menutup mulutnya dengan tangan, matanya tergenang air mata. "Ya Tuhan," bisiknya. "Tago, saya memaki Anda. Saya memanggil Anda putra yang tidak berbakti. Saya mempermalukan Anda di depan semua orang. Kamu memanggil." Tiago mengonfirmasi, tetapi tanpa marah, karena dia percaya kebohongan Valdete, seperti semua orang di sini. Orang-orang mulai mendekat. Seorang wanita tua yang sedang membeli sayuran menjatuhkan tasnya dan mendatangi Tago. "Nak, maafkan saya berbicara buruk tentang Anda kepada ibumu.
Saya bilang dia memelihara ular. Saya tidak tahu. Pria lain mendekat. Saya juga bicara. Saya bilang kamu pengecut. Maafkan saya. Satu persatu, orang-orang yang ada di pasar mulai meminta maaf. Tiago mendengarkan setiap permintaan dengan tenang, mengangguk, menerima. Dia tidak datang ke sini untuk menghakimi siapapun. Dia datang untuk membersihkan nama baiknya dan nama baik orang tuanya. Ibu Cleusa keluar dari belakang konter dan memeluk Tiago. Maafkan aku, nak. Aku seharusnya mendengarkan pihakmu sebelum menghakimi. Kamu dimaafkan, kata Tiago. Dan kali ini suaranya bergetar. Semua dimaafkan. Kalian ditipu seperti orang tuaku. Di mana Ibu Marta dan Bapak Geraldo? Tanya seseorang. Mereka di hotel beristirahat. Tapi mereka tidak akan tinggal di sana lama-lama. Aku akan membawa mereka ke rumah baru. Rumah yang dulu milik Valdete, sekarang milik mereka. Berita itu menyebar ke seluruh kota lebih cepat dari api di padang rumput kering. Dalam 2 jam, semua orang di Santa Rosa do Valle tahu kebenarannya. Valdete adalah penjahatnya, Tago adalah pahlawannya, dan keluarga itu akhirnya bersatu. 3 hari setelah skandal di toko kelontong, Tago berdiri di depan rumah milik Valdete. 3 lantai kemewahan murni yang dibangun dengan uang curian, gerbang elektronik hitam, taman terawat, garasi untuk 3 mobil, kolam renang di belakang, semua yang pantas dimiliki orang tuanya, tetapi tidak pernah mereka miliki. Sekarang itu milik mereka secara resmi. Dokumen ditandatangani, terdaftar, tanpa jalan kembali. Ibu Marta dan Bapak Geraldo berada di samping Tiago, menatap rumah itu seolah-olah itu adalah fata morgana. Mereka tidak percaya itu nyata. 3 hari lalu mereka makan nasi encer di gubuk kayu. Sekarang mereka memiliki rumah mewah. Ini benar-benar milik kita, nak, tanya Ibu Marta, untuk ke-10 kalinya. Milik kita, Bu. Milikmu dan ayah, selamanya. Bapak Geraldo menyeka air mata yang bersikeras turun. Rasanya tidak nyata. Itu nyata, ayah. Mari kita masuk. Tiago membuka gerbang dengan kendali yang diberikan oleh notaris. Gerbang itu meluncur mulus, tanpa suara. Mereka masuk perlahan, menginjak lantai batu Portugis yang mengarah ke pintu utama. Tiago membuka kunci dan mendorong pintu. Aroma rumah bersih memenuhi hidung semua orang. Valdete telah meninggalkan semuanya rapi sebelum pergi, mungkin karena marah, tetapi dia meninggalkannya. Ruang tamunya besar, sofa kulit asli, TV 60 inci di dinding, rak penuh pernak-pernik mahal. Ibu Marta masuk dengan takut. Seolah-olah dia akan memecahkan sesuatu hanya dengan menginjak lantai porselen. Bapak Geraldo berdiri di pintu, tidak berani masuk. Masuklah, ayah. Ini rumahmu. Aku tidak tahu, nak. Terlihat seperti rumah orang kaya, orang penting, tidak terlihat seperti tempat untuk orang seperti kita. Tiago merasakan dadanya sesak. Bertahun-tahun penghinaan telah membuat orang tuanya percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik, bahwa tempat yang indah bukan untuk mereka, bahwa mereka terlalu kecil untuk hidup dengan martabat. Ayah, dengarkan baik-baik, kata Tiago, memegang lengan pria tua itu. Rumah ini dibangun dengan uang yang saya peroleh dengan keringat saya, uang yang saya kirimkan kepada Anda. Jadi, rumah ini lebih milik Anda daripada milik siapapun di dunia ini? Mengerti? Bapak Geraldo menelan ludah dan mengangguk. Dia masuk perlahan, melihat semuanya dengan mata terbelalak. Ibu Marta pergi ke dapur dan berteriak, "Tiago, kemari, lihat ini." Dia berlari ke sana, mengira ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat ibunya berdiri di tengah dapur, melihat sekeliling dengan tangan di wajahnya, menangis bahagia. Dapur itu modern, dengan kompor 6 tungku, oven listrik, kulkas side by side, wastafel, lemari putih yang mencapai langit-langit, semua yang Ibu Marta impikan sepanjang hidupnya. "Bisakah saya memasak di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Bisa, Bu, bisa memasak apapun yang Ibu inginkan. Lagi pula, mau tahu sesuatu? Saya akan mempekerjakan seseorang untuk membantu Ibu, agar Ibu tidak perlu berusaha." "Tidak perlu, nak, saya suka memasak. Saya selalu suka. Hanya saja saya tidak suka memasak tanpa ada yang dimasak." Tiago memeluk ibunya erat-erat. Bapak Geraldo muncul di pintu dapur dengan senyum malu di wajahnya. "Nak, ada halaman belakang yang luas di sana. Bolehkah saya menanam sesuatu?" "Bisa menanam apapun yang ayah mau, ayah. Lagi pula, saya akan membeli perkakas baru untuk ayah. Cangkul, sekop, penyiram, semuanya. Tidak perlu menghabiskan uang untukku, nak." "Ayah, saya memenangkan 15 juta di lotre."
Saya bisa menghabiskan uang sebanyak yang ayah inginkan. Orang tua itu terdiam, menatap Tago seolah-olah dia berbicara dalam bahasa asing. Ibu Marta adalah yang pertama memproses informasi itu. 15 juta reais. Ya Tuhan, bisiknya, duduk di kursi sebelum kakinya lemas. 15 juta. Apakah ini nyata? Itu nyata, dan sebagian darinya milik Anda. Saya akan membuka rekening atas nama Anda berdua. Saya akan menyetorkan uang yang cukup agar Anda hidup sisa hidup Anda tanpa khawatir, tanpa kesulitan, tanpa bergantung pada siapapun. Bapak Geraldo juga duduk dengan tangan di dada. Nak, ini terlalu banyak. Kami tidak membutuhkan semua ini. Anda membutuhkannya. Anda menderita selama 15 tahun karena kebohongan. Sekarang Anda akan hidup sisa hidup Anda dengan martabat. Anda akan memiliki makanan yang baik, pakaian yang baik, dokter jika perlu, obat-obatan, semuanya. Dan saya tidak akan menerima penolakan. Ibu Marta berdiri, pergi ke Tago, dan memegang wajahnya dengan kedua tangan. Putraku, anakku, aku tahu kamu tidak melupakan kami. Hatiku selalu tahu. Bahkan ketika pikiranku ragu, hatiku tahu. Tiago memeluk ibunya dan menangis. Dia menangis untuk semua yang dia tahan selama 15 tahun terakhir. Menangis karena kerinduan, rasa sakit, jarak, ketidakadilan. Bapak Geraldo berdiri dan memeluk keduanya. Di tengah dapur mahal itu, keluarga itu akhirnya kembali lengkap. Hari-hari berikutnya adalah tentang pindah. Tiago membawa truk dari toko furnitur untuk melengkapi apa yang kurang di rumah. Tempat tidur baru untuk kamar orang tua, kasur ortopedi, bantal berkualitas, spray beraroma harum, handuk lembut, pakaian baru untuk keduanya. Ibu Marta menangis ketika melihat lemari pakaian yang penuh. Sudah bertahun-tahun dia tidak punya pakaian baru. Bapak Geraldo mendapat perkakas untuk halaman belakang dan menghabiskan sepanjang hari menanam tomat, selada, kangkung, daun bawang. Dia bilang dia akan membuat kebun sayur terindah di kota. Tiago mempekerjakan seorang gadis dari lingkungan untuk membantu membersihkan rumah 2 kali seminggu. Ibu Marta awalnya memprotes. Dia bilang dia bisa membersihkannya sendiri, tetapi Tago tidak tergoyahkan. Dia ingin ibunya beristirahat, menikmati hidup, melakukan hanya apa yang menyenangkan baginya. Di akhir minggu pertama, di rumah baru, Tago duduk di beranda bersama orang tuanya, minum jus jeruk yang dibuat oleh ibunya. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Bapak Geraldo menatap putranya dengan tatapan bangga seorang ayah. Tahu apa yang sedang kupikirkan, Tago? Apa ayah? Bahwa kita kehilangan 15 tahun. 15 tahun yang tidak bisa kembali. 15 tahun yang bisa kita jalani bersama, tetapi kita jalani terpisah. Aku tahu, ayah. Aku juga memikirkannya. Tapi tahu apa lagi yang kupikirkan? Bahwa 15 tahun ini mengajarkan kita satu hal. Mereka mengajarkan kita bahwa keluarga tidak diukur dari waktu, tetapi dari cinta. Dan cinta yang Anda miliki untuk kami selama 15 tahun ini, mengirim uang setiap bulan, bahkan tanpa menerima balasan. Bahkan berpikir bahwa kami telah menerima dan tidak berterima kasih. Cinta itu lebih berharga daripada 15 tahun bersama. Ibu Marta memegang tangan suaminya. Ayahmu benar, nak. Kamu tidak pernah menyerah pada kami. Tidak pernah berhenti mencoba. Tidak pernah berhenti mencintai. Tiago merasakan hatinya hangat. Kalian adalah segalanya bagiku. Selalu. Itulah mengapa aku akan tinggal di sini. Aku hanya akan kembali ke Sao Paulo untuk mengambil barang-barangku dan menyelesaikan semuanya di sana. Kemudian aku akan kembali ke sini untuk tinggal di dekat kalian, untuk menebus waktu yang hilang. Kamu yakin, nak? Sao Paulo adalah kota besar. Ada lebih banyak peluang. Peluang untuk apa, Bu? Aku sudah punya uang, aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Yang tidak kumiliki adalah waktu bersamamu, dan waktu itu tidak ternilai harganya. Tidak ada uang di dunia yang bisa membelinya. Mereka bertiga duduk di sana sampai matahari benar-benar terbenam. Bersatu, bahagia, utuh, badai telah berlalu. Sekarang tinggal membangun kembali, dan membangun kembali bersama. 2 minggu telah berlalu sejak Tago dan orang tuanya pindah ke rumah baru. Ibu Marta bangun setiap hari, mengira dia sedang bermimpi. Bapak Geraldo menghabiskan sore harinya merawat kebun sayur, bahagia seperti anak kecil dengan mainan baru. Tiago mulai percaya bahwa kedamaian akhirnya tiba. Dia salah. Itu adalah Selasa pagi ketika petugas keamanan mengetuk pintu. Tiago membukanya dengan piyama masih terpasang, sedang sarapan bersama orang tuanya di dapur. Seorang pria bersetelan abu-abu berdiri di sana memegang amplop koklat. Tiago Silva dos Santos. Saya, panggilan pengadilan.
Anda sedang digugat. Thago mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya di sana, membaca halaman pertama, dan merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Gugatan itu diajukan oleh Valdete. Dia meminta pembatalan transfer rumah, dengan alasan bahwa dia dipaksa, diancam, dipaksa menandatangani dokumen. Dia juga meminta kompensasi kerugian moral sebesar Rp500.000. Apa ini, Nah? Tanya Ibu Marta, melihat wajahnya menjadi pucat. Valdete menggugat kita, ingin rumah itu kembali dan masih meminta kompensasi Rp500.000. Bapak Geraldo menjatuhkan cangkir kopinya ke lantai. Suara pecahnya keramik bergema di dapur. Tapi bagaimana? Dia mengaku segalanya. Kamu merekamnya. Dia pasti menemukan pengacara. Dia mungkin mengatakan bahwa rekaman itu dibuat tanpa izin, bahwa saya memaksanya untuk mengaku. Ibu Marta mulai gemetar. Kita akan kehilangan rumah. Kita akan kembali ke gubuk. Tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi dengan cara apapun. Thago mengenakan pakaian secepat mungkin dan langsung menuju kantor pengacara yang telah disewanya minggu sebelumnya untuk menangani urusan lain. Pengacara Dr. Henrique Almeida, seorang pria berusia 60 tahun, berpengalaman, yang mengenal semua orang di kota itu. Ketika Thago menunjukkan panggilan itu, dia membacanya dengan tenang, merapikan kacamatanya, dan menghela napas. Thago, saya akan langsung saja. Proses seperti ini rumit. Valdete menuduh adanya pemaksaan. Jika dia berhasil meyakinkan hakim bahwa Anda mengancamnya, transfer itu bisa dibatalkan. Tapi saya tidak mengancamnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan rekaman itu kepada polisi jika dia tidak mengembalikan apa yang dicuri, dan dia bisa mengklaim bahwa itu adalah ancaman. Mengerti? Anda bilang Anda akan mengeksposnya. Secara teknis bisa ditafsirkan sebagai pemaksaan. Thago duduk di kursi, menggaruk rambutnya, putus asa. Jadi dia akan menang? Akan berhasil mempertahankan rumah yang dia bangun dengan uang curian? Tidak harus. Kita punya rekaman di mana dia mengaku segalanya. Ada bukti transfer bank, ada saksi yang melihatnya hidup nyaman sementara orang tua Anda menderita. Kita punya amunisi, tetapi kita harus siap. Valdete tidak main-main. Dia menyewa salah satu pengacara termahal di daerah itu. Siapa? Dr. Augusto Ferreira, pengacara pidana. Dia bagus, sangat bagus, dan tidak punya hati nurani. Jika Valdete membayar mahal, dia akan melakukan segalanya untuk menang. Thago keluar dari kantor dengan perasaan tercekik. Semua yang telah dia capai dalam beberapa minggu terakhir terancam. Kedamaian orang tua, rumah, martabat yang dipulihkan, semuanya bisa hilang lagi karena wanita itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Ibu Marta menangis di dapur. Bapak Geraldo duduk di sofa dengan kepala di tangannya. Mereka telah menghabiskan pagi memikirkan bahwa mereka akan kehilangan segalanya lagi. Nak, kami tidak tahan kembali ke kehidupan itu, kata Ibu Marta di antara isak tangis. Kami tidak tahan. Kalian tidak akan kembali, Bu. Aku berjanji. Aku akan berjuang sampai akhir. 2 hari kemudian, Tiago menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Valdete tidak hanya menggugat, dia menyebarkan kebohongan baru di kota, mengatakan bahwa Thago menjadi kaya dengan uang kotor, bahwa dia mengancamnya, bahwa dia memaksanya menandatangani dokumen yang tidak dia pahami, bahwa dia adalah korban dari seorang putra kejam yang ingin membalas dendam pada bibinya, hanya karena dia mencoba melindungi orang tuanya. Strateginya cerdas dan menjijikkan pada saat yang sama. Valdete mencoba membalikkan cerita lagi. Jika orang-orang percaya padanya, Thago akan kembali menjadi penjahat. Dan di pengadilan, opini publik sangat penting. Ibu Cleusa dari toko kelontong menelepon Tiago pada sore hari. Tiago, aku harus memberitahumu sesuatu. Valdete datang ke sini pagi ini, berbicara dengan banyak orang, mengatakan bahwa kamu memukulinya, bahwa kamu memaksanya menyerahkan rumah. Ada orang yang percaya. Memukulinya, aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku tahu, aku tidak percaya, tetapi ada orang yang percaya. Dia menangis, berperan sebagai korban. Dia meyakinkan. Tiago menutup telepon dengan tangan gemetar karena marah. Valdete tidak akan berhenti. Dia akan menghancurkan reputasinya. Dia akan menghancurkan kedamaian keluarga. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang terburuk, itu berhasil. Minggu berikutnya, Thago mulai merasakan perubahan. Beberapa orang yang telah meminta maaf di toko kelontong sekarang menatapnya dengan sinis di jalan. Yang lain menyeberang trotoar untuk tidak menyapanya. Kebohongan Valdete menyebar seperti wabah.
Bapak Geraldo keluar untuk membeli roti suatu pagi dan kembali menangis. Penjual roti bertanya, "Apakah benar kamu memukuli Valdete?" Aku bilang tidak, itu bohong. Tetapi dia tidak mempercayaiku, nak. Dia bilang Valdete menunjukkan memar di lengannya. Memar yang mungkin dia buat sendiri, jawab Tiago mencoba mengendalikan amarahnya. Dia mengarang bukti. Dia menciptakan kebohongan di atas kebohongan. Ibu Marta lebih buruk lagi. Dia berhenti keluar rumah. Dia mengunci diri di kamar, takut bertemu seseorang di jalan dan mendengar lebih banyak gosip. Kebahagiaan yang telah kembali ke keluarga itu perlahan-lahan dirobek oleh seorang wanita yang didorong oleh iri dan balas dendam. Sidang dijadwalkan 3 minggu kemudian. Tiago tahu bahwa 3 minggu itu akan menjadi 3 minggu terberat dalam hidupnya. Dokter Henrique memintanya untuk mengumpulkan semua bukti yang mungkin. Bukti, saksi, dokumen, semuanya. Mereka perlu membangun kasus yang tidak terbantahkan. Tetapi ini bukan hanya tentang menang di pengadilan. Ini tentang membersihkan namanya lagi. Ini tentang membuktikan kepada seluruh kota bahwa Valdete adalah pembohong. Ini tentang melindungi orang tuanya dari penghinaan publik lebih lanjut. Suatu malam, Tago duduk di beranda, menatap langit berbintang, ketika Bapak Geraldo duduk di sebelahnya. "Nak, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu menyesal kembali?" Tiago menatap ayahnya dengan terkejut. "Menyesal? Tidak pernah." "Kenapa?" "Karena sejak kamu kembali hanya ada masalah. Pertama kamu menemukan kami di gubuk, lalu kamu menghadapi seluruh kota. Sekarang kamu digugat, disebut penjahat lagi. Bukankah lebih mudah tinggal di Sao Paulo, menjalani hidupmu jauh dari semua kekacauan ini?" Tiago memegang tangan ayahnya. "Ayah, aku bisa saja di Sao Paulo, tinggal di penthouse, mengendarai mobil impor, menjalani kehidupan orang kaya. Tapi tahu apa aku akan menjadi? Kosong. Karena uang tidak mengisi kekosongan yang tersisa ketika kita meninggalkan orang yang kita cintai. Aku kembali karena kalian lebih penting dari apapun. Dan aku akan memperjuangkan ini berapa kali pun perlu. Karena keluarga adalah itu. Berjuang bersama, melindungi satu sama lain. Tidak menyerah bahkan ketika semuanya tampak hilang." Bapak Geraldo memeluk putranya dan menangis. Menangis karena rasa syukur, ketakutan, cinta. Ibu Marta, yang mendengarkan dari jendela, datang ke beranda dan memeluk mereka berdua. "Kita akan memenangkan ini, Bu," kata Tago. Valdete bisa menyebarkan kebohongan sebanyak yang dia mau. Dia bisa menyewa pengacara termahal di dunia, tetapi kebenaran selalu menang pada akhirnya. Selalu. 3 minggu kemudian, hari sidang tiba. Tiago bangun pagi, mengenakan setelan terbaiknya, dan pergi menjemput orang tuanya. Mereka bertiga memasuki gedung pengadilan dengan kepala tegak, siap untuk pertempuran terakhir. Valdete ada di sana, berdandan penuh, ditemani pengacara mahal, memasang wajah korban untuk semua orang yang melihat. Hakim memasuki ruangan, sidang dimulai, dan Tiago tahu bahwa dalam beberapa jam, kebenaran akan meledak di wajah Valdete sekali dan untuk selamanya. Ruang sidang penuh sesak. Orang-orang yang dikenal Tago sejak kecil, tetangga, pedagang, orang yang penasaran, yang hanya ingin melihat akhir dari cerita yang telah menjadi topik utama Santa Rosa do Valle. Ibu Marta dan Bapak Geraldo duduk tepat di belakang Tiago, saling berpegangan tangan erat. Di sisi lain, Valdete duduk di samping Dr. Augusto Ferreira, pengacara mahal yang disewanya, berpakaian seolah-olah dia akan pergi ke pemakaman dengan pakaian gelap dan sapu tangan di tangan untuk menyeka air mata strategis. Hakim Dr. Marcelo Rodriguez, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan reputasi ketat tetapi adil, memukul palu di meja. "Saya nyatakan sidang dibuka. Dr. Augusto, silakan mulai." Pengacara Valdete berdiri, merapikan setelan mahalnya, dan mulai dengan suara teater orang yang tahu cara mengesankan. "Yang mulia, klien saya, Valdete Santos Silva, adalah korban pemaksaan dan ancaman oleh tergugat Tiago Silva dos Santos. Dia memanfaatkan kondisi emosionalnya yang rapuh untuk memaksanya mentransfer properti yang dia bangun dengan keringat kerja kerasnya." Tago merasakan amarahnya naik, tetapi Dr. Henrique meletakkan tangannya di lengannya meminta ketenangan. Dr. Augusto melanjutkan, "Klien saya merawat orang tua tergugat selama 15 tahun, menanggung semua biaya, memberikan tempat tinggal, makanan. Dan ketika tergugat kembali ke kota, alih-alih berterima kasih, ada ancaman. Dia bilang dia akan mengekspos klien saya secara publik, akan menghancurkan reputasinya jika dia tidak menandatangani transfer properti. Itu, yang mulia, adalah pemaksaan.
Kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Beberapa orang di antara penonton bergumam. Valdete memasukkan sapu tangan ke matanya, berpura-pura menyeka air mata yang tidak ada. Hakim menatap Dr. Henrique. Pihak pembela ingin berbicara. Dr. Henrique berdiri perlahan, mengambil map tebal, dan berjalan ke depan. Yang mulia, apa yang kita dengar di sini adalah narasi yang kreatif dan terlatih, tetapi narasi bukanlah fakta. Dan fakta, yang mulia, sangat berbeda. Dia membuka map dan mengeluarkan dokumen pertama. Di sini ada 180 bukti transfer bank. 15 tahun transfer bulanan yang dilakukan oleh Thiago Silva dos Santos ke rekening yang dia yakini milik orang tuanya. Tetapi ternyata, bukan. Itu adalah rekening Valdete Santos Silva. Hakim mengambil dokumen dan mulai memeriksanya. Dr. Henrique melanjutkan. Tergugat, ketika meninggalkan Santa Rosa do Valle, pada usia 19 tahun, menelepon pemohon, meminta nomor rekening bank orang tuanya untuk mengirim uang. Valdete, dengan sengaja, memberikan nomor rekeningnya sendiri, hanya mengubah digit terakhir. Selama 15 tahun, dia menyimpangkan 342 juta ribu. Kegaduhan di ruangan itu meningkat. Valdete menjadi pucat. Dr. Augusto mencoba campur tangan. Yang mulia, ini tidak ada hubungannya dengan Tem Sim. Hakim memotong. Lanjutkan, Dr. Henrique. Bukan hanya itu, Yang mulia. Valdete meyakinkan orang tua tergugat untuk menjual rumah sendiri tempat mereka tinggal dengan alasan bahwa properti itu memiliki hutang. Dia mengambil uang dari penjualan senilai 120 ribu rais dan menggunakannya untuk membangun rumah mewahnya sendiri. Sementara itu, orang tua tergugat pergi untuk tinggal di gubuk di belakang kota, makan sisa, menderita kesulitan. Ibu Marta mulai menangis pelan. Bapak Geraldo memeluk istrinya, mencoba menghiburnya. Dr. Henrique menoleh ke penonton. Selama 15 tahun, wanita ini membuat seluruh keluarga percaya bahwa putranya telah meninggalkan mereka. Menyebarkan kebohongan, mencegat surat, memblokir upaya kontak, semua agar tidak ketahuan merampok. Itu bohong, teriak Valdete, berdiri dari kursinya. Aku merawat mereka, aku membantu. Mereka tidak tahu mengelola uang. Kalau begitu jelaskan ini, kata Dr. Henrique sambil mengambil dokumen lain. Ini adalah akta rumah Anda. Pembangunan dimulai tepat 4 bulan setelah tergugat mulai mengirim uang. Kebetulan? Tidak. Kejahatan. Dr. Augusto mencoba pukulan terakhir. Yang mulia, bahkan jika ada kesalahan di masa lalu, itu tidak membenarkan ancaman dan pemaksaan. Klien saya dipaksa menandatangani transfer di bawah tekanan psikologis. Dr. Henrique tersenyum. Tekanan psikologis? Mari kita lihat. Dia mengambil ponsel Thiago dan menghubungkannya ke sistem suara ruangan. Ini adalah rekaman percakapan antara Thiago dan Valdete pada hari konfrontasi. Suara Valdete memenuhi ruangan. Kalian selalu punya segalanya. Rumah sendiri, anak cerdas, kehidupan bahagia, dan saya. Saya tidak pernah punya apapun. Saya lebih pantas mendapatkan uang itu daripada kalian. Ruangan meledak dalam gumaman. Valdete mencoba berbicara, tetapi Dr. Henrique terus memutarnya. Saya menggunakannya untuk menyelesaikan rumah saya, tetapi saya akan mengembalikannya. Saya bersumpah akan melakukannya. Hakim mengangkat tangan, meminta ketenangan. Dia menatap Valdete dengan ekspresi jijik yang hampir tidak tersamar. Nyonya mengaku dengan suara Anda sendiri. Mengakui telah menyimpangkan uang, telah menggunakannya untuk keuntungan pribadi, dan bahkan berani datang ke sini mengklaim sebagai korban. Valdete tidak bisa menjawab. Dokter, Augusto menyadari bahwa kasus itu kalah dan mencoba jalan keluar. Yang mulia, saya meminta penundaan untuk meninjau kembali strategi pembelaan. Ditunda. Hakim memotong kering. Saya sudah cukup mendengar. Dia menatap Thiago. Nak, berdiri. Thiago berdiri gugup. Apakah Anda memaksa Valdete menandatangani transfer rumah? Tidak, Yang mulia. Saya bilang jika dia tidak mengembalikan apa yang dicuri, saya akan membawa buktinya ke pihak berwenang. Ini bukan ancaman, ini konsekuensi. Hakim mengangguk. Saya setuju. Dia memukul palu. Menyatakan permintaan penggugat Valdete Santos Silva tidak berdasar. Transfer properti sah dan akan tetap berlaku. Lebih dari itu, saya memerintahkan penyelidikan pidana atas penggelapan, penipuan, dan kecurangan. Valdete Santos dan Silva dilarang mendekati keluarga Silva dalam radius 500 meter. Jika melanggar, dia akan dipenjara. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Ibu Marta menangis dalam pelukan suaminya.
Bapak Geraldo mengangkat dan memeluk putranya dari belakang. Tiago menutup matanya, merasakan beban 3 minggu kecemasan keluar dari bahunya. Valdete berdiri terhuyung-huyung, melihat sekeliling dengan kebencian dan keputusasaan. Dia mencoba keluar melalui pintu depan, tetapi orang-orang menjauhinya seolah-olah dia menular. Tidak ada yang ingin terlihat di dekat wanita yang telah melakukan begitu banyak kejahatan. Di luar gedung pengadilan, kerumunan menunggu. Ketika Tiago keluar bersama orang tuanya, mereka disambut dengan tepuk tangan. Ibu Cleusa dari toko kelontong berlari dan memeluk Ibu Marta. "Maafkan kami, Marta. Maafkan kami karena percaya pada ular itu." "Kamu dimaafkan," kata Ibu Marta, tersenyum melalui air mata. "Semua dimaafkan." Minggu-minggu berikutnya adalah tentang pembangunan kembali yang sebenarnya. Tiago membuka rekening bank bersama dengan orang tuanya dan menyetorkan 15 juta rupiah untuk Anda agar tidak pernah bergantung pada siapapun lagi, katanya. Selain itu, keadilan memblokir semua rekening Valdete dan memerintahkan penyitaan asetnya untuk mengganti uang yang dicuri selama bertahun-tahun. Ibu Marta menangis begitu banyak sehingga Bapak Geraldo perlu membuat teh kamomil untuk menenangkannya. Rumah itu menjadi rumah yang sebenarnya. Ibu Marta memasak setiap hari Minggu untuk para tetangga yang telah membantu selama masa-masa sulit. Bapak Geraldo memiliki kebun sayur terindah di kota. Tiago membuka bisnis kecil di daerah itu, menciptakan lapangan kerja dan membantu ekonomi lokal. Valdete pergi dari kota seminggu setelah sidang, tetapi tidak lolos dari keadilan. Penyelidikan pidana dibuka, rekening banknya diblokir, dan dia harus menjawab atas penggelapan dan penipuan. Tidak ada yang tahu persis kemana dia pergi, dan tidak ada yang peduli. Beberapa orang meninggalkan bekas ketika mereka pergi, yang lain hanya meninggalkan kelegaan. 6 bulan setelah hari di pengadilan, Tiago berdiri di depan rumah yang dulu milik Valdete. 3 lantai kemewahan murni yang dibangun dengan uang curian, gerbang elektronik hitam, taman terawat, garasi untuk 3 mobil, kolam renang di belakang. Semua yang pantas dimiliki orang tuanya, tetapi tidak pernah mereka miliki. Sekarang itu milik mereka secara resmi. Dokumen ditandatangani, terdaftar, tanpa jalan kembali. Ibu Marta dan Bapak Geraldo berada di samping Tiago, menatap rumah itu seolah-olah itu adalah fata morgana. Mereka tidak bisa percaya itu nyata. 3 hari lalu mereka makan nasi encer di gubuk kayu. Sekarang mereka memiliki rumah mewah. "Ini benar-benar milik kita, nak?" tanya Ibu Marta, untuk ke-10 kalinya. "Milik kita, Bu. Milikmu dan ayah, selamanya." Bapak Geraldo menyeka air mata yang bersikeras turun. "Rasanya tidak nyata." "Itu nyata, ayah." "Mari kita masuk." Tiago membuka gerbang dengan kendali yang diberikan oleh notaris. Gerbang itu meluncur mulus, tanpa suara. Mereka masuk perlahan, menginjak lantai batu Portugis yang mengarah ke pintu utama. Tiago membuka kunci dan mendorong pintu. Aroma rumah bersih memenuhi hidung semua orang. Valdete telah meninggalkan semuanya rapi sebelum pergi, mungkin karena marah, tetapi dia meninggalkannya. Ruang tamunya besar, sofa kulit asli, TV 60 inci di dinding, rak penuh pernak-pernik mahal. Ibu Marta masuk dengan takut, seolah-olah dia akan memecahkan sesuatu hanya dengan menginjak lantai porselen. Bapak Geraldo berdiri di pintu, tidak berani masuk. "Masuklah, ayah, ini rumahmu." "Aku tidak tahu, nak. Terlihat seperti rumah orang kaya, orang penting. Tidak terlihat seperti tempat untuk orang seperti kita." Tiago merasakan dadanya sesak. Bertahun-tahun penghinaan telah membuat orang tuanya percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik, bahwa tempat yang indah bukan untuk mereka, bahwa mereka terlalu kecil untuk hidup dengan martabat. "Ayah, dengarkan baik-baik," kata Tiago, memegang lengan pria tua itu. "Rumah ini dibangun dengan uang yang saya peroleh dengan keringat saya, uang yang saya kirimkan kepada Anda. Jadi, rumah ini lebih milik Anda daripada milik siapapun di dunia ini, mengerti?" Bapak Geraldo menelan ludah dan mengangguk. Dia masuk perlahan, melihat semuanya dengan mata terbelalak. Ibu Marta pergi ke dapur dan berteriak, "Tiago, kemari lihat ini." Dia berlari ke sana, mengira ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat ibunya berdiri di tengah dapur, melihat sekeliling dengan tangan di wajahnya, menangis bahagia. Dapur itu modern, dengan kompor 6 tungku, oven listrik, kulkas side by side, wastafel, lemari putih yang mencapai langit-langit, semua yang Ibu Marta impikan sepanjang hidupnya. "Bisakah saya memasak di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Bisa, Bu, bisa memasak apapun yang Ibu inginkan. Lagi pula mau tahu sesuatu? Saya akan mempekerjakan seseorang untuk membantu Ibu.
agar ibu tidak perlu berusaha. Tidak perlu, nak, saya suka memasak. Saya selalu suka. Hanya saja saya tidak suka memasak tanpa ada yang dimasak. Tiago memeluk ibunya erat-erat. Bapak Geraldo muncul di pintu dapur dengan senyum malu di wajahnya. Nak, ada halaman belakang yang luas di sana. Bolehkah saya menanam sesuatu? Bisa menanam apapun yang ayah mau, ayah. Lagi pula, saya akan membeli perkakas baru untuk ayah. Cangkul, sekop, penyiram, semuanya. Tidak perlu menghabiskan uang untuk kuna. Ayah, saya memenangkan 15 juta di lotre. Saya bisa menghabiskan uang sebanyak yang ayah inginkan. Orang tua itu terdiam, menatap Tago seolah-olah dia berbicara dalam bahasa asing. Ibu Marta adalah yang pertama memproses informasi itu. 15 juta reais. Ya Tuhan, bisiknya, duduk di kursi sebelum kakinya lemas. 15 juta. Apakah ini nyata? Itu nyata dan sebagian darinya milik Anda. Saya akan membuka rekening atas nama Anda berdua. Saya akan menyetorkan uang yang cukup agar Anda hidup sisa hidup Anda tanpa khawatir, tanpa kesulitan, tanpa bergantung pada siapapun. Bapak Geraldo juga duduk dengan tangan di dada. Nak, ini terlalu banyak. Kami tidak membutuhkan semua ini. Anda membutuhkannya. Anda menderita selama 15 tahun karena kebohongan. Sekarang Anda akan hidup sisa hidup Anda dengan martabat. Anda akan memiliki makanan yang baik, pakaian yang baik, dokter jika perlu, obat-obatan, semuanya. Dan saya tidak akan menerima penolakan. Ibu Marta berdiri, pergi ke Tago, dan memegang wajahnya dengan kedua tangan. Putraku, anakku, aku tahu kamu tidak melupakan kami. Hatiku selalu tahu. Bahkan ketika pikiranku ragu, hatiku tahu. Tiago memeluk ibunya dan menangis. Dia menangis untuk semua yang dia tahan selama 15 tahun terakhir. Menangis karena kerinduan, rasa sakit, jarak, ketidakadilan. Bapak Geraldo berdiri dan memeluk keduanya. Di tengah dapur mahal itu, keluarga itu akhirnya kembali lengkap. Hari-hari berikutnya adalah tentang pindah. Tiago membawa truk dari toko furnitur untuk melengkapi apa yang kurang di rumah. Tempat tidur baru untuk kamar orang tua, kasur ortopedi, bantal berkualitas, spray beraroma harum, handuk lembut, pakaian baru untuk keduanya. Ibu Marta menangis ketika melihat lemari pakaian yang penuh. Sudah bertahun-tahun dia tidak punya pakaian baru. Bapak Geraldo mendapat perkakas untuk halaman belakang dan menghabiskan sepanjang hari menanam tomat, selada, kangkung, daun bawang. Dia bilang dia akan membuat kebun sayur terindah di kota. Tiago mempekerjakan seorang gadis dari lingkungan untuk membantu membersihkan rumah 2 kali seminggu. Ibu Marta awalnya memprotes. Dia bilang dia bisa membersihkannya sendiri, tetapi Tago tidak tergoyahkan. Dia ingin ibunya beristirahat, menikmati hidup, melakukan hanya apa yang menyenangkan baginya. Di akhir minggu pertama, di rumah baru, Tago duduk di beranda bersama orang tuanya, minum jus jeruk yang dibuat oleh ibunya. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Bapak Geraldo menatap putranya dengan tatapan bangga seorang ayah. Tahu apa yang sedang kupikirkan, Tago? Apa, ayah? Bahwa kita kehilangan 15 tahun. 15 tahun yang tidak bisa kembali. 15 tahun yang bisa kita jalani bersama, tetapi kita jalani terpisah. Aku tahu, ayah. Aku juga memikirkannya. Tapi tahu apa lagi yang kupikirkan? Bahwa 15 tahun ini mengajarkan kita satu hal. Mereka mengajarkan kita bahwa keluarga tidak diukur dari waktu, tetapi dari cinta. Dan cinta yang Anda miliki untuk kami selama 15 tahun ini, mengirim uang setiap bulan, bahkan tanpa menerima balasan, bahkan berpikir bahwa kami telah menerima dan tidak berterima kasih, cinta itu lebih berharga daripada 15 tahun bersama. Ibu Marta memegang tangan suaminya. Ayahmu benar, nak. Kamu tidak pernah menyerah pada kami, tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah berhenti mencintai. Tiago merasakan hatinya hangat. Kalian adalah segalanya bagiku, selalu. Itulah mengapa aku akan tinggal di sini. Aku hanya akan kembali ke Sao Paulo untuk mengambil barang-barangku dan menyelesaikan semuanya di sana. Kemudian aku akan kembali ke sini untuk tinggal di dekat kalian, untuk menebus waktu yang hilang. Kamu yakin, nak? Sao Paulo adalah kota besar, ada lebih banyak peluang. Peluang untuk apa, Bu? Aku sudah punya uang. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Yang tidak kumiliki adalah waktu bersamamu. Dan waktu itu tidak ternilai harganya. Tidak ada uang di dunia yang bisa membelinya. Mereka bertiga duduk di sana sampai matahari benar-benar terbenam, bersatu, bahagia, utuh. Badai telah berlalu. Sekarang tinggal membangun kembali dan membangun kembali bersama. 2 minggu telah berlalu sejak Tago dan orang tuanya pindah ke rumah baru.
Ibu Marta bangun setiap hari, mengira dia sedang bermimpi. Bapak Geraldo menghabiskan sore harinya merawat kebun sayur, bahagia seperti anak kecil dengan mainan baru. Tiago mulai percaya bahwa kedamaian akhirnya tiba. Dia salah. Itu adalah Selasa pagi ketika petugas keamanan mengetuk pintu. Tiago membukanya dengan piyama masih terpasang, sedang sarapan bersama orang tuanya di dapur. Seorang pria bersetelan abu-abu berdiri di sana memegang amplop coklat. Tiago Silva dos Santos. Saya, panggilan pengadilan. Anda sedang digugat. Tiago mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya di sana, membaca halaman pertama, dan merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Gugatan itu diajukan oleh Valdete. Dia meminta pembatalan transfer rumah, dengan alasan bahwa dia dipaksa menandatangani dokumen. Dia juga meminta kompensasi kerugian moral sebesar Rp500.000. Apa ini, nak? Tanya Ibu Marta, melihat wajahnya menjadi pucat. Valdete menggugat kita, ingin rumah itu kembali, dan masih meminta kompensasi Rp500.000. Bapak Geraldo menjatuhkan cangkir kopinya ke lantai. Suara pecahnya keramik bergema di dapur. Tapi bagaimana? Dia mengaku segalanya. Kamu merekamnya? Dia pasti menemukan pengacara. Dia mungkin mengatakan bahwa rekaman itu dibuat tanpa izin, bahwa saya memaksanya untuk mengaku. Ibu Marta mulai gemetar. Kita akan kehilangan rumah. Kita akan kembali ke gubuk. Tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi dengan cara apapun. Tiago mengenakan pakaian secepat mungkin dan langsung menuju kantor pengacara yang telah disewanya minggu sebelumnya untuk menangani urusan lain. Pengacara Dr. Henrique Almeida, seorang pria berusia 60 tahun, berpengalaman, yang mengenal semua orang di kota itu. Ketika Tiago menunjukkan panggilan itu, dia membacanya dengan tenang, merapikan kacamatanya, dan menghela napas. Tiago, saya akan langsung saja. Proses seperti ini rumit. Valdete menuduh adanya pemaksaan. Jika dia berhasil meyakinkan hakim bahwa Anda mengancamnya, transfer itu bisa dibatalkan. Tapi saya tidak mengancamnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan rekaman itu kepada polisi jika dia tidak mengembalikan apa yang dicuri. Dan dia bisa mengklaim bahwa itu adalah ancaman. Mengerti? Anda bilang Anda akan mengeksposnya. Secara teknis bisa ditafsirkan sebagai pemaksaan. Tiago duduk di kursi, menggaruk rambutnya, putus asa. Jadi dia akan menang? Akan berhasil mempertahankan rumah yang dia bangun dengan uang curian? Tidak harus. Kita punya rekaman di mana dia mengaku segalanya. Ada bukti transfer bank. Ada saksi yang melihatnya hidup nyaman sementara orang tua Anda menderita. Kita punya amunisi, tetapi kita harus siap. Valdete tidak main-main. Dia menyewa salah satu pengacara termahal di daerah itu. Siapa? Dr. Augusto Ferreira, pengacara pidana. Dia bagus, sangat bagus, dan tidak punya hati nurani. Jika Valdete membayar mahal, dia akan melakukan segalanya untuk menang. Tiago keluar dari kantor dengan perasaan tercekik. Semua yang telah dia capai dalam beberapa minggu terakhir terancam. Kedamaian orang tua, rumah, martabat yang dipulihkan. Semuanya bisa hilang lagi karena wanita itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Ibu Marta menangis di dapur. Bapak Geraldo duduk di sofa dengan kepala di tangannya. Mereka telah menghabiskan pagi memikirkan bahwa mereka akan kehilangan segalanya lagi. Nak, kami tidak tahan kembali ke kehidupan itu, kata Ibu Marta di antara isak tangis. Kami tidak tahan. Kalian tidak akan kembali, Bu. Aku berjanji. Aku akan berjuang sampai akhir. 2 hari kemudian, Tiago menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Valdete tidak hanya menggugat, dia menyebarkan kebohongan baru di kota. Mengatakan bahwa Tiago menjadi kaya dengan uang kotor, bahwa dia mengancamnya, bahwa dia memaksanya menandatangani dokumen yang tidak dia pahami, bahwa dia adalah korban dari seorang putra kejam yang ingin membalas dendam pada bibinya hanya karena dia mencoba melindungi orang tuanya. Strateginya cerdas dan menjijikkan pada saat yang sama. Valdete mencoba membalikkan cerita lagi. Jika orang-orang percaya padanya, Tiago akan kembali menjadi penjahat. Dan di pengadilan, opini publik sangat penting. Ibu Cleusa dari toko kelontong menelepon Tiago pada sore hari. Tiago, aku harus memberitahumu sesuatu. Valdete datang ke sini pagi ini, berbicara dengan banyak orang, mengatakan bahwa kamu memukulinya, bahwa kamu memaksanya menyerahkan rumah. Ada orang yang percaya. Memukulinya? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku tahu, aku tidak percaya, tetapi ada orang yang percaya. Dia menangis, berperan sebagai korban.
Dia meyakinkan. Tiago menutup telepon dengan tangan gemetar karena marah. Valdete tidak akan berhenti. Dia akan menghancurkan reputasinya. Dia akan menghancurkan kedamaian keluarga. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang terburuk, itu berhasil. Minggu berikutnya, Thago mulai merasakan perubahan. Beberapa orang yang telah meminta maaf di toko kelontong sekarang menatapnya dengan sinis di jalan. Yang lain menyeberang trotoar untuk tidak menyapanya. Kebohongan Valdete menyebar seperti wabah. Bapak Geraldo keluar untuk membeli roti suatu pagi dan kembali menangis. Penjual roti bertanya, "Apakah benar kamu memukuli Valdete?" "Aku bilang tidak, itu bohong." Tetapi dia tidak mempercayaiku, nak. Dia bilang Valdete menunjukkan memar di lengannya. Memar yang mungkin dia buat sendiri, jawab Tiago mencoba mengendalikan amarahnya. Dia mengarang bukti. Dia menciptakan kebohongan di atas kebohongan. Ibu Marta lebih buruk lagi. Dia berhenti keluar rumah. Dia mengunci diri di kamar, takut bertemu seseorang di jalan dan mendengar lebih banyak gosip. Kebahagiaan yang telah kembali ke keluarga itu, perlahan-lahan dirobek oleh seorang wanita yang didorong oleh iri dan balas dendam. Sidang dijadwalkan 3 minggu kemudian. Tiago tahu bahwa 3 minggu itu akan menjadi 3 minggu terberat dalam hidupnya. Dokter Henrique memintanya untuk mengumpulkan semua bukti yang mungkin. Bukti, saksi, dokumen, semuanya. Mereka perlu membangun kasus yang tidak terbantahkan. Tetapi ini bukan hanya tentang menang di pengadilan. Ini tentang membersihkan namanya lagi. Ini tentang membuktikan kepada seluruh kota bahwa Valdete adalah pembohong. Ini tentang melindungi orang tuanya dari penghinaan publik lebih lanjut. Suatu malam Thago duduk di beranda, menatap langit berbintang, ketika Bapak Geraldo duduk di sebelahnya. "Nak, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu menyesal kembali?" Tiago menatap ayahnya dengan terkejut. "Menyesal? Tidak pernah." "Kenapa?" "Karena sejak kamu kembali hanya ada masalah. Pertama kamu menemukan kami di gubuk, lalu kamu menghadapi seluruh kota. Sekarang kamu digugat, disebut penjahat lagi. Bukankah lebih mudah tinggal di Sao Paulo, menjalani hidupmu jauh dari semua kekacauan ini?" Tiago memegang tangan ayahnya. "Ayah, aku bisa saja di Sao Paulo, tinggal di penthouse, mengendarai mobil impor, menjalani kehidupan orang kaya. Tapi tahu apa aku akan menjadi? Kosong, karena uang tidak mengisi kekosongan yang tersisa ketika kita meninggalkan orang yang kita cintai. Aku kembali karena kalian lebih penting dari apapun, dan aku akan memperjuangkan ini berapa kali pun perlu. Karena keluarga adalah itu, berjuang bersama, melindungi satu sama lain, tidak menyerah bahkan ketika semuanya tampak hilang." Bapak Geraldo memeluk putranya dan menangis. Menangis karena rasa syukur, ketakutan, cinta. Ibu Marta, yang mendengarkan dari jendela, datang ke beranda dan memeluk mereka berdua. "Kita akan memenangkan ini, Bu," kata Thago. "Valdete bisa menyebarkan kebohongan sebanyak yang dia mau. Dia bisa menyewa pengacara termahal di dunia, tetapi kebenaran selalu menang pada akhirnya. Selalu." 3 minggu kemudian, hari sidang tiba. Tiago bangun pagi, mengenakan setelan terbaiknya, dan pergi menjemput orang tuanya. Mereka bertiga memasuki gedung pengadilan dengan kepala tegak, siap untuk pertempuran final. Valdete ada di sana, berdandan penuh, ditemani pengacara mahal, memasang wajah korban untuk semua orang yang melihat. Hakim memasuki ruangan, sidang dimulai, dan Tiago tahu bahwa dalam beberapa jam, kebenaran akan meledak di wajah Valdete sekali dan untuk selamanya. Ruang sidang penuh sesak. Orang-orang yang dikenal Thago sejak kecil, tetangga, pedagang, orang yang penasaran, yang hanya ingin melihat akhir dari cerita yang telah menjadi topik utama Santa Rosa do Valle. Ibu Marta dan Bapak Geraldo duduk tepat di belakang Tiago, saling berpegangan tangan erat. Di sisi lain Valdete duduk di samping Dr. Augusto Ferreira, pengacara mahal yang disewanya. Berpakaian seolah-olah dia akan pergi ke pemakaman, dengan pakaian gelap dan sapu tangan di tangan untuk menyeka air mata strategis. Hakim Dr. Marcelo Rodriguez, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan reputasi ketat tetapi adil, memukul palu di meja. "Saya nyatakan sidang dibuka. Dr. Augusto, silakan mulai." Pengacara Valdete berdiri, merapikan setelan mahalnya, dan mulai dengan suara teater orang yang tahu cara mengesankan. "Yang mulia, klien saya, Valdete Santos Silva, adalah korban pemaksaan dan ancaman oleh tergugat Tiago Silva dos Santos. Dia memanfaatkan kondisi emosionalnya yang rapuh untuk memaksanya mentransfer properti yang dia bangun dengan keringat kerja kerasnya.
Thiago merasakan amarahnya naik, tetapi Dr. Henrique meletakkan tangannya di lengannya meminta ketenangan. Dr. Augusto melanjutkan, klien saya merawat orang tua tergugat selama 15 tahun, menanggung semua biaya, memberikan tempat tinggal, makanan, dan ketika tergugat kembali ke kota, alih-alih berterima kasih, ada ancaman. Dia bilang, dia akan mengekspos klien saya secara publik, akan menghancurkan reputasinya jika dia tidak menandatangani transfer properti. Itu, Yang Mulia, adalah pemaksaan. Kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Beberapa orang di antara penonton bergumam. Valdete memasukkan sapu tangan ke matanya, berpura-pura menyeka air mata yang tidak ada. Hakim menatap Dr. Henrique. Pihak pembela ingin berbicara. Dr. Henrique berdiri perlahan, mengambil map tebal, dan berjalan ke depan. Yang Mulia, apa yang kita dengar di sini adalah narasi yang kreatif dan terlatih. Tetapi narasi bukanlah fakta. Dan fakta, Yang Mulia, sangat berbeda. Dia membuka map dan mengeluarkan dokumen pertama. Di sini ada 180 bukti transfer bank, 15 tahun transfer bulanan, yang dilakukan oleh Thiago Silva dos Santos ke rekening yang dia yakini milik orang tuanya, tetapi ternyata bukan. Itu adalah rekening Valdete Santos Silva. Hakim mengambil dokumen dan mulai memeriksanya. Dr. Henrique melanjutkan. Tergugat, ketika meninggalkan Santa Rosa do Valle, pada usia 19 tahun, menelepon pemohon, meminta nomor rekening bank orang tuanya untuk mengirim uang. Valdete, dengan sengaja, memberikan nomor rekeningnya sendiri, hanya mengubah digit terakhir. Selama 15 tahun, dia menyimpangkan 342 juta. Kegaduhan di ruangan itu meningkat. Valdete menjadi pucat. Dr. Augusto mencoba campur tangan. Yang Mulia, ini tidak ada hubungannya dengan Temsim. Hakim memotong. Lanjutkan Dr. Henrique. Bukan hanya itu, Yang Mulia. Valdete meyakinkan orang tua tergugat untuk menjual rumah sendiri tempat mereka tinggal dengan alasan bahwa properti itu memiliki hutang. Dia mengambil uang dari penjualan senilai Rp120.000 Rais dan menggunakannya untuk membangun rumah mewahnya sendiri. Sementara itu orang tua tergugat pergi untuk tinggal di gubuk di belakang kota, makan sisa, menderita kesulitan. Ibu Marta mulai menangis pelan. Bapak Geraldo memeluk istrinya, mencoba menghiburnya. Dr. Henrique menoleh ke penonton. Selama 15 tahun, wanita ini membuat seluruh keluarga percaya bahwa putranya telah meninggalkan mereka. Menyebarkan kebohongan, mencegat surat, memblokir upaya kontak, semua agar tidak ketahuan merampok. Itu bohong, teriak Valdete, berdiri dari kursinya. Aku merawat mereka, aku membantu. Mereka tidak tahu mengelola uang. Kalau begitu jelaskan ini, kata Dr. Henrique sambil mengambil dokumen lain. Ini adalah akta rumah Anda. Pembangunan dimulai tepat 4 bulan setelah tergugat mulai mengirim uang. Kebetulan? Tidak. Kejahatan. Dr. Augusto mencoba pukulan terakhir. Yang Mulia, bahkan jika ada kesalahan di masa lalu, itu tidak membenarkan ancaman dan pemaksaan. Klien saya dipaksa menandatangani transfer di bawah tekanan psikologis. Dr. Henrique tersenyum. Tekanan psikologis? Mari kita lihat. Dia mengambil ponsel Thiago dan menghubungkannya ke sistem suara ruangan. Ini adalah rekaman percakapan antara Thiago dan Valdete pada hari konfrontasi. Suara Valdete memenuhi ruangan. Kalian selalu punya segalanya. Rumah sendiri, anak cerdas, kehidupan bahagia. Dan saya tidak pernah punya apapun. Saya lebih pantas mendapatkan uang itu daripada kalian. Ruangan meledak dalam gumaman. Valdete mencoba berbicara, tetapi Dr. Henrique terus memutarnya. Saya menggunakannya untuk menyelesaikan rumah saya, tetapi saya akan mengembalikannya. Saya bersumpah akan melakukannya. Hakim mengangkat tangan, meminta ketenangan. Dia menatap Valdete dengan ekspresi jijik yang hampir tidak tersamar. Nyonya mengaku dengan suara Anda sendiri. Mengakui telah menyimpangkan uang, telah menggunakannya untuk keuntungan pribadi, dan bahkan berani datang ke sini mengklaim sebagai korban. Valdete tidak bisa menjawab. Dokter, Augusto menyadari bahwa kasus itu kalah dan mencoba jalan keluar. Yang Mulia, saya meminta penundaan untuk meninjau kembali strategi pembelaan. Ditunda. Hakim memotong kering. Saya sudah cukup mendengar. Dia menatap Thiago. Nak, berdiri. Thiago, berdiri gugup. Apakah Anda memaksa Valdete menandatangani transfer rumah? Tidak, Yang Mulia. Saya bilang jika dia tidak mengembalikan apa yang dicuri, saya akan membawa buktinya ke pihak berwenang. Ini bukan ancaman, ini konsekuensi. Hakim mengangguk. Saya setuju. Dia memukul palu.
menyatakan permintaan penggugat Valdete Santos Silva tidak berdasar. Transfer properti sah dan akan tetap berlaku. Lebih dari itu, saya memerintahkan penyelidikan pidana atas penggelapan, penipuan, dan kecurangan. Valdete Santos dan Silva dilarang mendekati keluarga Silva dalam radius 500 m. Jika melanggar, dia akan dipenjara. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Ibu Marta menangis dalam pelukan suaminya. Bapak Geraldo mengangkat dan memeluk putranya dari belakang. Tiago menutup matanya, merasakan beban 3 minggu kecemasan keluar dari bahunya. Valdete berdiri terhuyung-huyung, melihat sekeliling dengan kebencian dan keputusasaan. Dia mencoba keluar melalui pintu depan, tetapi orang-orang menjauhinya seolah-olah dia menular. Tidak ada yang ingin terlihat di dekat wanita yang telah melakukan begitu banyak kejahatan. Di luar gedung pengadilan, kerumunan menunggu. Ketika Tiago keluar bersama orang tuanya, mereka disambut dengan tepuk tangan. Ibu Cleusa dari toko kelontong berlari dan memeluk Ibu Marta. "Maafkan kami, Marta. Maafkan kami karena percaya pada ular itu." "Kamu dimaafkan," kata Ibu Marta, tersenyum melalui air mata. "Semua dimaafkan." Minggu-minggu berikutnya adalah tentang pembangunan kembali yang sebenarnya. Tiago membuka rekening bank bersama dengan orang tuanya dan menyetorkan 15 juta rupiah untuk Anda agar tidak pernah bergantung pada siapapun lagi, katanya. Selain itu, keadilan memblokir semua rekening Valdete dan memerintahkan penyitaan asetnya untuk mengganti uang yang dicuri selama bertahun-tahun. Ibu Marta menangis begitu banyak, sehingga Bapak Geraldo perlu membuat teh kamomil untuk menenangkannya. Rumah itu menjadi rumah yang sebenarnya. Ibu Marta memasak setiap hari Minggu untuk para tetangga yang telah membantu selama masa-masa sulit. Bapak Geraldo memiliki kebun sayur terindah di kota. Tiago membuka bisnis kecil di daerah itu, menciptakan lapangan kerja dan membantu ekonomi lokal. Valdete pergi dari kota seminggu setelah sidang, tetapi tidak lolos dari keadilan. Penyelidikan pidana dibuka, rekening banknya diblokir, dan dia harus menjawab atas penggelapan dan penipuan. Tidak ada yang tahu persis kemana dia pergi, dan tidak ada yang peduli. Beberapa orang meninggalkan bekas ketika mereka pergi, yang lain hanya meninggalkan kelegaan. 6 bulan setelah hari di pengadilan, Tiago berdiri di depan rumah yang dulu milik Valdete. 3 lantai kemewahan murni yang dibangun dengan uang curian, gerbang elektronik hitam, taman terawat, garasi untuk 3 mobil, kolam renang di belakang, semua yang pantas dimiliki orang tuanya, tetapi tidak pernah mereka miliki. Sekarang itu milik mereka secara resmi. Dokumen ditandatangani, terdaftar, tanpa jalan kembali. Ibu Marta dan Bapak Geraldo berada di samping Tiago, menatap rumah itu seolah-olah itu adalah fata morgana. Mereka tidak bisa percaya itu nyata. 3 hari lalu mereka makan nasi encer di gubuk kayu. Sekarang mereka memiliki rumah mewah. "Ini benar-benar milik kita, Nak?" tanya Ibu Marta untuk ke-10 kalinya. "Milik kita, Bu. Milikmu dan ayah, selamanya." Bapak Geraldo menyeka air mata yang bersikeras turun. "Rasanya tidak nyata." "Itu nyata, Ayah. Mari kita masuk." Tiago membuka gerbang dengan kendali yang diberikan oleh notaris. Gerbang itu meluncur mulus, tanpa suara. Mereka masuk perlahan, menginjak lantai batu Portugis yang mengarah ke pintu utama. Tiago membuka kunci dan mendorong pintu. Aroma rumah bersih memenuhi hidung semua orang. Valdete telah meninggalkan semuanya rapi sebelum pergi. Mungkin karena marah, tetapi dia meninggalkannya. Ruang tamunya besar, sofa kulit asli, TV 60 inci di dinding, rak penuh pernak-pernik mahal. Ibu Marta masuk dengan takut, seolah-olah dia akan memecahkan sesuatu hanya dengan menginjak lantai porselen. Bapak Geraldo berdiri di pintu. "Tidak berani masuk." "Masuklah, Ayah. Ini rumahmu." "Aku tidak tahu, Nak." Terlihat seperti rumah orang kaya, orang penting. Tidak terlihat seperti tempat untuk orang seperti kita. Tiago merasakan dadanya sesak. Bertahun-tahun penghinaan telah membuat orang tuanya percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik, bahwa tempat yang indah bukan untuk mereka, bahwa mereka terlalu kecil untuk hidup dengan martabat. "Ayah, dengarkan baik-baik," kata Tiago, memegang lengan pria tua itu. "Rumah ini dibangun dengan uang yang saya peroleh dengan keringat saya, uang yang saya kirimkan kepada Anda. Jadi, rumah ini lebih milik Anda daripada milik siapapun di dunia ini, mengerti?" Bapak Geraldo menelan ludah dan mengangguk. Dia masuk perlahan, melihat semuanya dengan mata terbelalak. Ibu Marta pergi ke dapur dan berteriak, "Tiago, kemari lihat ini." Dia berlari ke sana, mengira ada sesuatu yang terjadi, tetapi ketika dia tiba, dia melihat ibunya berdiri di tengah dapur,
melihat sekeliling dengan tangan di wajahnya, menangis bahagia. Dapur itu modern, dengan kompor 6 tungku, oven listrik, kulkas side by side, wastafel, lemari putih yang mencapai langit-langit, semua yang Ibu Marta impikan sepanjang hidupnya. "Bisakah saya memasak di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. "Bisa, Bu, bisa memasak apapun yang Ibu inginkan. Lagi pula mau tahu sesuatu, saya akan mempekerjakan seseorang untuk membantu Ibu, agar Ibu tidak perlu berusaha." "Tidak perlu, Nak. Saya suka memasak, saya selalu suka. Hanya saja saya tidak suka memasak tanpa ada yang dimasak." Tiago memeluk ibunya erat-erat. Bapak Geraldo muncul di pintu dapur dengan senyum malu di wajahnya. "Nak, ada halaman belakang yang luas di sana. Bolehkah saya menanam sesuatu?" "Bisa menanam apapun yang Ayah mau, Ayah. Lagi pula, saya akan membeli perkakas baru untuk Ayah. Cangkul, sekop, penyiram, semuanya. Tidak perlu menghabiskan uang untukku, Nak." "Ayah, saya memenangkan 15 juta di lotre. Saya bisa menghabiskan uang sebanyak yang Ayah inginkan." Orang tua itu terdiam, menatap Tago seolah-olah dia berbicara dalam bahasa asing. Ibu Marta adalah yang pertama memproses informasi itu. 15 juta reais. "Ya Tuhan," bisiknya, duduk di kursi sebelum kakinya lemas. 15 juta. "Apakah ini nyata?" "Itu nyata dan sebagian darinya milik Anda. Saya akan membuka rekening atas nama Anda berdua. Saya akan menyetorkan uang yang cukup agar Anda hidup sisa hidup Anda tanpa khawatir, tanpa kesulitan, tanpa bergantung pada siapapun." Bapak Geraldo juga duduk dengan tangan di dada. "Nah, ini terlalu banyak. Kami tidak membutuhkan semua ini. Anda membutuhkannya. Anda menderita selama 15 tahun karena kebohongan. Sekarang Anda akan hidup sisa hidup Anda dengan martabat. Anda akan memiliki makanan yang baik, pakaian yang baik, dokter jika perlu, obat-obatan, semuanya. Dan saya tidak akan menerima penolakan." Ibu Marta berdiri, pergi ke Tago, dan memegang wajahnya dengan kedua tangan. "Putraku, anakku, aku tahu kamu tidak melupakan kami. Hatiku selalu tahu. Bahkan ketika pikiranku ragu, hatiku tahu." Tiago memeluk ibunya dan menangis. Dia menangis untuk semua yang dia tahan selama 15 tahun terakhir. Menangis karena kerinduan, rasa sakit, jarak, ketidakadilan. Bapak Geraldo berdiri dan memeluk keduanya. Di tengah dapur mahal itu, keluarga itu akhirnya kembali lengkap. "Tahu apa yang saya temukan, Nak?" kata Ibu Marta tiba-tiba. "Apa, Bu?" "Bahwa kekayaan bukanlah memiliki jutaan di bank. Kekayaan adalah memiliki keluarga yang bersatu, makan bersama, tidur nyenyak. Bangun dengan mengetahui bahwa orang yang Anda cintai ada di dekat Anda, aman dan bahagia." Tago tersenyum, menyeka air mata yang bersikeras turun. "Anda benar, Bu, benar sekali." Bapak Geraldo melipat koran dan menatap putranya dengan kebanggaan seorang ayah yang tidak membutuhkan kata-kata. "Kamu menyelamatkan kami, Tago. Bukan hanya dengan uang. Kamu menyelamatkan martabat kami, iman kami, keinginan kami untuk hidup." "Tidak, Ayah. Kalian yang menyelamatkan saya. Kalian yang mengajari saya bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa cinta tidak berakhir, bahwa kebenaran selalu menang. Aku hanya menerapkan apa yang kalian ajarkan padaku." Mereka bertiga duduk di sana dalam diam, menyaksikan malam tiba. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena setelah 15 tahun terpisah, minggu-minggu penderitaan dan pertempuran, akhirnya mereka berada di tempat yang seharusnya selalu bersama. Dan bersama-sama mereka menemukan pelajaran terpenting dalam hidup. Bahwa uang bisa membeli rumah, tetapi hanya cinta yang membangun keluarga. Bahwa kebohongan bisa menipu untuk sementara waktu, tetapi kebenaran akan berkuasa selamanya, dan bahwa keluarga, ketika benar-benar dicintai, tidak ada jarak, rasa sakit, atau penjahat yang bisa menghancurkannya. Kisah Tiago dan orang tuanya menyebar ke seluruh wilayah. Itu menjadi contoh, menjadi inspirasi, menjadi bukti bahwa layak berjuang untuk apa yang benar, bahkan ketika semuanya tampak hilang. Dan setiap kali seseorang bertanya kepada Tago hari terbaik dalam hidupnya, dia tidak berbicara tentang hari dia memenangkan lotre. Dia tidak berbicara tentang hari dia membongkar Valdete. Dia tidak berbicara tentang hari dia memenangkan di pengadilan. Dia berbicara tentang hari dia memeluk orang tuanya setelah 15 tahun dan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu." Karena pada akhirnya, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, yang penting adalah berapa banyak cinta yang kamu berikan. Dan Tago telah belajar bahwa hadiah terbesar dalam hidupnya tidak datang dari lotre.
melainkan dari dua orang sederhana yang makan nasi encer di gubuk tetapi tidak pernah kehilangan martabat, iman, dan cinta kepada putra yang mereka kira telah hilang. Tidak.